Babak 31, debu mengendap. Semua orang tercengang, tapi Xia Ruofei tidak berhenti. Dia berjalan ke depan dan meraih kerah baju Zheng Xiaodong. Dia menamparnya 2 kali lagi dan berkata, "Yang pertama untuk Huzi. 2 lainnya untuk Bibi dan Kiaoer. Kamu, terlalu sombong, terlalu sombong." Zheng Xiaodong kesakitan dan marah saat dia gemetar. Xia Ruofei memandang Zheng Xiaodong dengan jijik dan berkata, "Saya sombong?" Wakil kepala Zheng sangat mengesankan sekarang. Dia bahkan ingin langsung membunuh wanita lemah. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga syuhada dan merupakan korban. Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi hari ini. Apa yang kamu lakukan? Hah? Niu Tao awalnya ingin menghentikan Xia Ruofei. Lagi pula, masih tidak pantas untuk memukul Zheng Xiaodong di depan para pemimpin kota 3 gunung. Sekalipun karir politik Zheng Xiaodong mungkin sudah berakhir, dia tetaplah pegawai negeri. Namun, ketika dia mendengar Xia Ruofei menyebut kata, keluarga para martir, ekspresinya langsung berubah serius. Dia mendekati Ibu Huzi dan Lin Qiao dan bertanya, "Apakah Anda keluarga Kamrat Lin Hu?" Ibu Huzi mengangguk. Niu Tao segera memberi hormat pada mereka berdua dan berkata, "Halo, Bibi. Maaf, kami tidak melakukan tugas kami dengan baik dan mengira." Tidak apa-apa," Ibu Huzi dengan cepat mengubah tangan dan berkata. Niu Tao berusia 30 dan hampir 40 tahun. Selanjutnya, dia adalah seorang letnan kolonel. Dia benar-benar merasa sedikit bingung harus berbuat apa ketika dia langsung menemukan Bibi. Kata Niu Tao sambil tersenyum. "Bibi, meskipun saya belum pernah bekerja dengan Kamrat Lin Hu sebelumnya, unit Huzi adalah unit lama saya. Kita semua adalah saudara dan saudara di unit ini. Sekarang setelah Huzi pergi, kami adalah keluargamu. Saya bekerja di Tree Mountain City sekarang. Jika keluargamu mengalami kesulitan di masa depan, jangan ragu untuk mencariku." Oke, terima kasih," kata Ibu Huzi dengan mata berbingkai merah. Lin Qiao juga mengucapkan terima kasih kepada Niu Tao dengan patuh. Setelah berbasa-basi dengan Ibu Huzi, Niu Tao mendekati Xia Ruofei dan bertanya, "Ruofei, siapa lagi yang menghina para martir?" Tatapan Xia Ruofei menyapu Li Zengyi yang nyaman, dan senyuman dingin muncul di bibirnya. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Dan wakil direktur Li ini. Dialah yang menangkap Bibi dan Kiaoer." Mata Niu Tao menjadi dingin. Dia menoleh ke Tian Huilan dan berkata, "Wali kota Tian, saya minta maaf. Saya akan memikirkan masalah hari ini dan melaporkan kepada Panglima Militer ketika saya kembali." "Direktur Niu, apa maksudmu?" Tian Huilan bertanya dengan sedikit bertanya-tanya. Baru saja, Xia Ruofei secara langsung memberi pelajaran pada Zheng Xiaodong, yang membuat Tian Huilan sedikit tidak senang. Dia adalah anggota sistem, dan yang paling dia perhatikan adalah peraturan. Dan perilaku gegabah Xia Ruofei membuatnya sangat tidak bahagia. Meskipun dia tahu bahwa Xia Ruofei telah dianiaya hari itu dan bahkan jika Sekretaris Lin dari Komite Provinsi secara pribadi memperhatikannya, hal itu tetap tidak dapat mengubah pendapat Tian Huilan terhadap Xia Ruofei. Sekarang Niu Tao jelas-jelas akan membuat masalah. Tian Huilan merasa sedikit sedih sebagai seseorang yang seharusnya menyelesaikan masalah tersebut. Niu Tao tersenyum dan tidak menjawab Tian Huilan. Sebaliknya, dia melangkah menuju Li Zengyi. Li Zengyi juga memegang pistol di tangannya, dia yang paling proaktif ketika Zheng Xiaodong memerintahkan penyerangan tadi. Sekarang dia melihat Niu Tao melangkah ke tempatnya, dia mundur ketakutan dan berkata, Apa yang kamu inginkan?" Niu Tao maju dan meraih cengkeraman tangan Li Zengyi, melepaskan senjatanya dengan rapi. Melihat ini, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Serigala api, lumayan. Kamu tidak ketinggalan dalam ketampilanmu." Niu Tao mengabaikan omong kosong Xia Ruofei dan langsung memukul perut Li Zengyi. Li Zengyi segera memegangi perutnya yang sakit dan sakit. Niu Tao mengikutinya dengan serangan siku yang keras, dan Li Zengyi segera terjatuh ke tanah. Niu Tao melangkah maju dan menginjak wajah Li Zengyi. Dia berkata dengan dingin, "Pengunggahan bab perdana ini dilakukan melalui N0FLBJN. Beraninya seorang menghina sepertimu menghina seorang martir? Dibandingkan dengan Huzi, kamu bahkan bukan sampah. Jika aku mendengarmu dengan nada kasar lagi, aku akan menembakmu."
Tian Huilan memperhatikan dari samping dan mengerutkan kening, merasa semakin tidak bahagia. Saat ini, Wu Liqian berbisik di telinga Tian Huilan. Tian Huilan bertanya dengan heran. Apa kamu yakin? Wali kota, saya sudah melihat pengawasan video. Saya yakin tidak ada kesalahan. Dan dia naik bus ke Kabupaten Changping hari ini, Wu Liqian dengan cepat berkata. Tian Huilan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xia Ruofei beberapa kali sebelum mengangguk. Saya mengerti. Wu kecil, ini berat bagimu. Setelah Niu Tao memberi pelajaran pada Li Zengyi, kemarahannya akhirnya terlampiaskan. Kemudian, dia berjalan ke arah Tian Huilan dan berkata, Wali kota Tian, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Saya akan mengambil inisiatif untuk melaporkan hal ini kepada Panglima Militer. Organisasi akan menangani saya sebagaimana mestinya. Saya pasti tidak akan mengeluh. Tian Huilan memandang serius ke arah Xia Ruofei yang tidak jauh sebelum berkata. Direktur Niu, saya tidak melihat apapun sekarang. Direktur Chen, Komisaris Wu, bagaimana dengan Anda? Chen Bo dan Wu Huai tersenyum kecut dan setuju. Bahkan wali kota pun mengatakan demikian, apalagi yang bisa mereka katakan? Niu Tao juga cukup terkejut. Ia tidak mengira wali kota perempuan yang terkenal dengan tegas ini akan melepaskan mereka begitu saja. Dia siap untuk dihukum. Tian Huilan mengangguk dan berjalan ke arah Xia Ruofei. Ekspresinya menjadi ramah saat dia bertanya. Xia kecil, tolong beritahu kami secara detail apa yang terjadi hari ini. Rekan tentara kita juga ada di sini. Kami pasti akan menegakkan keadilan untuk Anda. Awalnya, Tian Huilan merasa tidak senang dengan ketergesaan Xia Ruofei, tetapi sekarang dia tahu bahwa pemuda ini adalah penyelamat ayahnya, sedikit ketidakbahagiaan itu telah lama hilang dari pikirannya. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Para pemimpin yang terkasih, saya benar-benar menyusahkan semua orang hari ini. Inilah yang terjadi. Xia Ruofei memberitahu mereka semua yang terjadi setelah dia tiba di desa pulau kecil. Tian Huilan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Di bawah pemerintahannya, wakil direktur kantor polisi sebenarnya berkolusi dengan para hooligan dan tiran lokal untuk merajalela di pedesaan. Wakil direktur Biro Keamanan Umum tidak membedakan mana yang benar dan salah dan menegakkan hukum dengan kekerasan. Tidak ada pemimpin yang akan senang setelah mengetahui hal ini. Apalagi setelah mendengar Xia Ruofei mengatakan bahwa Li Zengyi dan Zheng Xiaodong telah menghina para martir dan keluarga mereka, Tian Huilan semakin marah. Dia bahkan kehilangan ketenangannya dan langsung menunjukkan kemarahannya di wajahnya. Karena nyatanya Tian Huilan juga merupakan keluarga syahid. Suaminya pernah menjadi petugas polisi. Pada tahun lahir putrinya, suaminya dalam kehangatan buronan. Selama bertahun-tahun, Tian Huilan tidak memulai sebuah keluarga lagi. Dia tahu betapa sulitnya sebuah keluarga tanpa pilar. Dan sampai hari ini, dia sangat merindukan suaminya. Sekarang dia mendengar Li Zengyi, yang juga seorang petugas polisi, mengucapkan kata-kata yang menghina. Bagaimana Tian Huilan bisa menahan amarahnya? Dia berkata dengan marah, ini benar-benar tidak masuk akal. Ketua Chen, kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Selain itu, para hooligan desa dari desa pulau kecil juga begitu merajalela. Anda harus membentuk gugus tugas khusus untuk menanganinya dengan serius. Selain itu, menurut saya Biro Keamanan Umum Anda perlu melakukan reorganisasi secara mendalam. Mereka yang punya masalah harus dicopot dari jabatannya, mereka yang harus keluar harus mundur, dan mereka yang punya masalah harus segera dipindahkan ke pengadilan. Ya, jawab Chen Bo segera. Wajah Zheng Xiaodong, Li Zengyi, dan yang lainnya pucat dan hati mereka mati. Tak satu pun dari mereka yang bebas dari keterlibatan tersebut. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, mereka pasti akan dihukum berat oleh hukum. Setelah mengatur pekerjaan dengan cepat, Tian Huilan menoleh ke Xia Ruofei dan yang lainnya. Sebelum dia dapat berbicara, Xia Ruofei tiba-tiba memanggil. Zhongqiang, kemana kamu pergi? Dengan itu, dia melangkah mendekat dan meraih Zhongqiang, yang bermaksud untuk pergi. Xia Ruofei membawa Zhongqiang kembali ke halaman kantor polisi seperti sedang membawa ayam. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata, Ketua Chen, ini Zhongqiang, pengganggu dari desa pulau kecil. Dia juga keponakan Li Zengyi. Saat Li Zengyi menangkap kami barusan, Zhongqiang sedang duduk di dalam mobil polisi.
Ketika Chen Bo mendengar ini, dia tidak ragu lagi. Dia segera melambaikan tangannya dan menginstruksikan kepolisian Kabupaten Chanping untuk menangkap Zhong Qiang. Meskipun petugas polisi ini mengikuti Zheng Xiaodong ke sini, Chen Bo adalah kepala biro kota, jadi mereka tentu saja harus mematuhi perintahnya. Tian Huilan lalu berkata, "Kamerat Xia Ruofei dan dua wanita, ini adalah kesalahan kami karena Biro Keamanan Umum tidak mengelola departemen internal dengan ketat. Seekor kambing hitam telah muncul dan membuatmu menderita. Atas nama Dewan Kota Tiga Pegunungan, saya minta maaf kepada Anda. Wali Kota, tolong jangan katakan itu. Jika kamu tidak datang tepat waktu, Ruofei dan kami tidak akan tahu harus berbuat apa," kata Ibu Husi cepat. Meski wanita parubaya itu menderita, dia tidak memendam rasa dendam. "Saya dengar keluarga Anda berada dalam situasi keuangan yang sangat sulit. Ini karena saya tidak menjalankan tugas saya sebagai wali kota dengan baik. Anda adalah keluarga seorang martir, jadi Anda harus menerima perhatian dan bantuan pemerintah," kata Tian Huilan dengan perasaan bersalah. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, "Ngomong-ngomong, kota kami selalu memiliki skema dukungan keuangan yang komprehensif. Ada tunjangan bulanan untuk keluarga para syuhada." "Anda?" kata Ibu Husi dengan suara kaget. "Wali Kota Tian, saya tidak menerima subsidi apapun. Setelah Husi meninggal, para pemimpin tentara hanya mengirimkan dana pensiun. Sejak itu tidak ada lagi." Xia Ruofei mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Bibi, pasti polisi desa yang diam-diam menggelapkan uang. Bukankah ayah Zhong Qiang adalah direktur desa? Dia jelas bukan orang baik." Tian Huilan berkata dengan marah saat mendengar ini. "Menyelidiki. Kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Mereka bahkan berani menggelapkan uang untuk keluarga para syuhada. Mereka benar-benar gila." Perkataan Tian Huilan juga memutuskan bahwa keluarga Zhong, yang telah mendominasi desa pulau kecil selama bertahun-tahun, akan menghadapi bencana. Badai sudah berakhir. Chen Bo, Direktur Biro Keamanan Umum Kota, tetap tinggal untuk membereskan kekacauan sementara Tian Huilan dan yang lainnya bersiap untuk kembali ke Kota Tiga Gunung. Setelah mengetahui bahwa Xia Ruofei dan dua lainnya juga kembali ke Kota Tiga Gunung, mereka secara alami mengundang mereka untuk pergi bersama mereka. Niu Tao bersiap membiarkan Xia Ruofei dan yang lainnya mengambil mobilnya. Mereka juga bisa mengenang pasukan di perjalanan. Namun sebelum dia dapat berbicara, Tian Huilan berkata, "Xia kecil, ikut aku ke mobil. Ada yang ingin kutanyakan padamu." Xia Ruofei sedikit terkejut, tapi dia segera menjawab, "Oke." Dia memang sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Tian Huilan mencarinya, tetapi karena wali kota sudah bertanya, dia tentu saja tidak bisa menolak. Niu Tao juga orang yang pintar. Melihat ini, dia segera berkata, "Bibi, Lin Qiao, ambil mobilku. SUV saya luas." Maka, kelompok itu secara terpisah masuk ke dalam mobil dan pergi. Begitu mobil melaju keluar dari gerbang kantor polisi Linhai, kata Tian Huilan, "Terima kasih, Xia kecil." "Hah?" Xia Ruofei semakin bingung. "Wali Kota Tian, mengapa Anda berterima kasih kepada saya tanpa alasan? Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu." Sebenarnya, dia telah menimbulkan sedikit masalah bagi Tian Huilan hari itu. Bahkan jika dia memiliki alasan yang benar, Tian Huilan tidak perlu berterima kasih padanya. Tian Huilan menoleh untuk melihat Xia Ruofei dengan ekspresi bersyukur. "Apakah Anda menyelamatkan seorang lelaki tua yang terkena serangan jantung mendadak pagi ini di stasiun selatan?" "Ya." Xia Ruofei terkejut, tapi dia mengangguk. "Bagaimana kamu tahu?" Tian Huilan tersenyum dan berkata, "Orang tua itu adalah ayahku." Bab 32, Kebaikan Wali Kota Tian. "Benar-benar?" Xia Ruofei juga sangat terkejut. "Ini benar-benar suatu kebetulan." Xia Ruofei kemudian bertanya dengan prihatin, "Wali Kota Tian, bagaimana kabar Profesor Tian sekarang?" Kata Tian Huilan, "Tidak ada lagi yang serius. Kata dokter, itu semua berkat pengobatan yang tepat waktu. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan sampai ke rumah sakit. Jadi, Xia kecil, seluruh keluarga kami harus berterima kasih." Xia Ruofei berkata dengan rendah hati, "Tidak apa. Saya kebetulan berada di sana. Siapapun yang berada dalam situasi seperti itu akan membantu."
Melihat bahwa Xiao Fei masih tidak sombong atau sombong, dan bahwa dia tidak menerima pujian sebagai penyelamat ayahnya, kesan Tian Huilan terhadapnya meningkat. Kata Tian Huilan, "Xia kecil, kamu tidak boleh mengatakan itu. Saya mendengar bahwa ayah saya berada dalam kondisi yang sangat berbahaya ketika penyakitnya kambuh. Andalah yang memberi obat untuk menstabilkan kondisinya. Saat itu, Anda bahkan tidak meninggalkan nama Anda. Ayahku terus mengingatkanku untuk menemukanmu dan terima kasih." Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, "Wali Kota Tian, ini bukan apa-apa. Saya kebetulan memiliki obat Tiongkok yang saya buat sendiri. Ini memiliki efek tertentu pada infark miokard. Pada saat itu, ada keadaan yang mendesak, jadi saya berinisiatif untuk memberikannya kepada Profesor Tian. Untungnya, efeknya bagus. Kamu tahu cara meramu pengobatan Tiongkok sendiri?" Tian Huilan bertanya dengan heran. "Saya dulu bekerja dengan seorang dokter Tiongkok kuno sebelum saya bergabung dengan tentara," kata Xia Ruofei. "Sungguh luar biasa." Tian Huilan memuji. Kemudian, dia berkata, "Xia kecil, setelah ayahku keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari, seluruh keluarga kami ingin mentraktirmu makan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami." Xia Ruofei buru-buru pergantian tangan. Tidak apa-apa. Sebenarnya bukan apa-apa. Kamu tidak harus bersikap begitu baik." Tian Huilan tersenyum dan berkata, "Ini hanya uluran tanganmu, tapi ini adalah bantuan yang menyelamatkan nyawa kami. Selain itu, ayah saya memberi saya perintah. Jika aku tidak bisa mengundangmu, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku sendiri saat aku kembali." Pada titik ini, Xia Ruofei hanya bisa berkata tanpa daya. "Baiklah kalau begitu." Tian Huilan berkata dengan puas. "Kalau begitu, aku akan meminta sekretarisku, Wu kecil, untuk menjemputmu." Kemudian, Tian Huilan memandang Xia Ruofei, yang berpakaian sederhana, sambil berpikir, dan berkata, "Xia kecil, kamu baru saja pensiun dari militer, jadi kamu mungkin belum punya pekerjaan, kan? Juga, apakah Anda menghadapi kesulitan dalam hidup? Jika Anda butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Selama itu tidak melanggar aturan organisasi, aku akan melakukannya." Tian Huilan ingin membalas budi. Ketika Xia Ruofei menyelamatkan Profesor Tian, dia tidak pernah memikirkan pembayaran kembali, jadi dia secara tidak sadar ingin menolak kebaikan Tian Huilan. Namun, pada saat ini, sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan dia menelan kata-katanya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Wali Kota Tian, jika memungkinkan, saya benar-benar memiliki sesuatu yang mengganggu Anda." "Teruskan." Tian Huilan tersenyum. Untunglah Xia Ruofei ingin menanyakan sesuatu padanya. Wali kota tidak mau berhutang banyak padanya. Kata Xia Ruofei, "Wali Kota Tian, saya ingin Anda membantu saya menghubungi sekolah menengah yang bagus di kota 3 pegunungan. Saya ingin mengatur agar seorang teman pindah ke sini." Tian Huilan mengira Xia Ruofei akan meminta pekerjaan atau sesuatu, tetapi dia terkejut karena dia mengajukan permintaan seperti itu. Tian Huilan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bolehkah aku tahu siapa temanmu ini?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Sebenarnya, Anda baru saja melihatnya. Dia Lin Qiao. Dia adalah adik dari rekan seperjuanganku, Lin Hu. Dia akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi semester depan. Beberapa waktu lalu, dia bahkan putus sekolah untuk merawat ibunya yang sakit. Saya pikir akan lebih baik baginya untuk terus belajar di sekolah menengah terkemuka di kota. Selain itu, Bibi akan memulihkan diri di kota 3 pegunungan selama periode waktu ini. Lin Qiao dan putrinya juga akan merasa nyaman untuk tinggal bersama ketika dia bersekolah di kota." Xia Ruofei berhenti, lalu berkata, "Wali Kota Tian, saya pribadi tidak mempunyai kesulitan yang tidak dapat saya atasi. Saya harap Anda dapat membantu saya dalam masalah ini. Tentu saja, jika itu menyulitkanmu, lupakan saja." Makna Xia Ruofei sangat jelas. Jika Tian Huilan membantu menyelesaikan masalah perpindahan sekolah Lin Qiao, maka bantuan ini akan terbayar. Tian Huilan telah berada di birokrasi selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Namun karena itu, dia semakin mengagumi Xia Ruofei. Jika itu orang lain, mereka pasti ingin membangun hubungan dengan wali kota atau setidaknya mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Faktanya,
Dengan status Tian Huilan saat ini, mudah baginya untuk membantu Xia Ruofei mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri. Bagaimanapun, Xia Ruofei adalah seorang pensiunan tentara dan penduduk kota. Menurut kebijakan organisasi, dia dapat ditugaskan pada suatu posisi pekerjaan. Namun, sikap Xia Ruofei tidak selalu merendahkan atau sombong. Satu-satunya hal yang dia minta sebenarnya adalah saudara perempuan rekannya. Tian Huilan memandang Xia Ruofei dengan setuju dan berkata, "Baiklah, aku akan membantu." Setelah mengatakan itu, dia langsung menginstruksikan sekretarisnya, Wu Liqian, yang duduk di kursi penumpang depan. "Wu kecil, segera setelah kamu berangkat kerja besok, selesaikan masalah ini dan minta kepala Biro Liu dari Biro Pendidikan untuk menanganinya secara pribadi. Pertama, cari tahu SMA mana yang terbaik untuk tahun ketiga SMA. Lalu, langsung selesaikan prosedur transfernya." "Ya, Wali Kota Tian," kata Wu Liqian segera. Xia Ruofei sangat gembira dan buru-buru berkata, "Terima kasih banyak, Wali Kota Tian." Tian Huilan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Ini hanya masalah kecil. Ini benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anugerah penyelamatan hidupmu. Ngomong-ngomong, Xia kecil, aspek pekerjaan manakah yang lebih kamu minati? Saya dapat mengatur agar Anda bekerja di departemen terkait. Pihak berwenang setempat akan tetap menyambut baik Anda para prajurit yang luar biasa." Tian Huilan juga mengagumi karakter Xia Ruofei, jadi dia berencana membantunya. Tanpa diduga, Xia Ruofei hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya menghargai kebaikan Wali Kota Tian, tetapi saya mungkin berencana untuk memulai bisnis saya sendiri dan tidak ingin bekerja di organisasi pemerintah lagi." Begitu, Tian Huilan sedikit kecewa, tapi dia segera tersenyum dan berkata, "Itu tidak buruk. Kau mudah didorong. Senang rasanya memulai bisnis Anda sendiri." Saat mereka berbicara, mobil sudah melaju ke kota tiga pegunungan. Setelah mengetahui bahwa Xia Ruofei sedang bersiap mencari hotel untuk menampung Ibu Huzi dan Lin Qiao, Tian Huilan segera menginstruksikan pengemudi untuk langsung menuju wisma pemerintah kota. Dia juga meminta sekretarisnya, Wu Liqian, untuk menelepon dan mengatur kamar suite. Mobil Tian Huilan dan Niu Tao tiba di wisma pemerintah kota satu demi satu. Tian Huilan secara khusus mengatur agar Wu Liqian tetap tinggal sebelum masuk ke mobil dan pergi. Sekretaris Lin dari Komite Partai Provinsi masih menunggu untuk mendengar laporannya tentang proses penanganan masalah hari itu. Niu Tao awalnya ingin mengobrol baik dengan Xia Ruofei tentang pasukan, tetapi hari itu jelas bukan waktu yang tepat. Jadi setelah mencatat nomor telepon Xia Ruofei, dia juga masuk ke mobil dan meninggalkan wisma pemerintah kota. Dengan wali kota yang mengaturnya secara pribadi, wisma pemerintah tentu saja sudah menyiapkan kamarnya. Wu Liqian meminta wisma untuk menyiapkan sepiring buah dan makan malam sebelum pergi dengan sopan. Sebelum berangkat, Wu Liqian menyatakan bahwa dia sudah memberitahu staf. Mereka bisa tinggal di sana selama berhari-hari sesuai keinginan mereka. Xia Ruofei juga tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan mereka berdua tinggal di wisma pemerintah selamanya. Setelah sekolah Lin Qiao selesai keesokan harinya, dia berencana menyewa rumah di dekat sekolah agar ibu dan putrinya bisa menetap. Hal itu akan terjadi selama 6 bulan ke depan. Semuanya bisa didiskusikan setelah ujian masuk perguruan tinggi Lin Qiao. Makan malam diantar langsung ke kamar. Xia Ruofei makan bersama Ibu Huzi dan Lin Qiao. Saat makan, Xia Ruofei berbicara tentang perpindahan sekolah ke kota. Ketika Lin Qiao mendengar bahwa dia bisa pergi ke sekolah dan merawat ibunya, dia setuju tanpa ragu-ragu. Setelah mengobrol sebentar dengan ibu dan putrinya, Xia Ruofei mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan wisma pemerintah kota. Dia berjalan kembali sepanjang malam ke apartemen sewaannya di kota kumuh. Penyakit Ibu Huzi akan segera sembuh, dan Xia Ruofei merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Sekarang, semua pikiran tertuju pada Sukulen. Ketika dia kembali ke rumah, dia dengan hati-hati mengunci pintu, lalu mengeluarkan peta spiritual yang dia sembunyikan di dekat tubuhnya dan memasuki ruangan itu dengan kamera DSLR. Xia Ruofei bersiap untuk mengambil foto bibit Sukulen dalam semalam, kemudian memajangnya di toko online untuk dijual dan secara resmi memulai rencana menghasilkan uang. Bab 33, Kunjungan King Sui. Bibit Sukulen yang tertata rapi di ruang spiritual tumbuh dengan baik. Xia Ruofei mulai sibuk dengan kamera DSLR baru.
Dia memilih pot yang paling bagus untuk setiap jenis sukulen dan mulai mengambil foto dari berbagai sudut. Selama pembuatan film, Xia Ruofei menggunakan plastik untuk menutupinya sampai batas tertentu. Dengan cara ini, foto-foto tersebut akan terlihat diambil di dalam gudang besar dan tidak ada bahaya mengungkap rahasia ruang peta spiritual. Setelah mengambil foto, Xia Ruofei meninggalkan ruang peta spiritual dan kembali ke kamarnya. Dia mengimpor lebih dari 100 foto ke dalam komputer dan kemudian memeriksanya dengan cermat satu persatu, memastikan bahwa dia tidak sengaja menangkap latar belakang ruang spiritual. Langkah selanjutnya adalah menempatkan barang dagangan secara online. Ini adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Harga harus ditandai, deskripsi sukulen harus diisi, dan foto harus disortir dan diunggah. Tentu saja, yang terbaik adalah mengedit foto, tetapi Xia Ruofei tidak terbiasa dengan perangkat lunak PS, jadi dia hanya bisa membuat semuanya tetap sederhana. Meski begitu, sudah lewat jam 2 pagi ketika Xia Ruofei, penjaga toko pemula, selesai mendaftar semua sukulen secara online. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum puas ketika dia melihat halaman web toko online yang dia buat tidak lagi kosong. Sebaliknya, ada lebih banyak item di dalamnya. Meskipun tokonya masih terlihat sangat sederhana dan hanya ada akuarium sukulen pot di setiap pot, Xia Ruofei masih dipenuhi dengan rasa pencapaian. Dalam hal harga, karena ini semua adalah sukulen yang sangat langka, dan Xia Ruofei tidak bermaksud mengandalkan kuantitas untuk menang. Dia ingin mengambil rute berkualitas tinggi, jadi harganya ditetapkan 888 yuan per pot. Bibit Blooming Chages dan White Skin Moon Realm yang tumbuh relatif lambat diberi harga langsung 1000 yuan. Saat itu sudah lewat jam 2 pagi, jadi wajar saja jika tidak ada orang yang mengunjungi toko online tersebut. Oleh karena itu, Xia Ruofei bersiap untuk beristirahat setelah menjelajah sebentar. Setelah mandi, Xia Ruofei tertidur. Dia sibuk sampai larut malam hari itu sehingga tubuhnya sudah kelelahan. Segera, Xia Ruofei tertidur. Dia tidur nyenyak dan bahkan tidak bermimpi sepanjang malam. Saat itu sudah lewat jam 10 pagi ketika Xia Ruofei dibangunkan oleh suara teleponnya terdengar. Xia Ruofei menggosok matanya dengan bingung dan meraih telepon di meja samping tempat tidur untuk melihat penelepon ID. King Sui, mengganggu tidur seseorang sangatlah tidak bermoral. Xia Ruofei mengangkat telepon dengan senyum pahit. Itu adalah Ling King Sui. Hari-hari ini, dia akan menelepon Xia Ruofei ketika dia tidak ada pekerjaan dan berbicara tentang pekerjaan dan kehidupannya. Sebelumnya, meskipun Xia Ruofei tidak terlalu memikirkan Ling King Sui karena dia merasa tidak akan hidup lama di dunia ini, dia tetap menjadi pendengar yang baik. Oleh karena itu, keduanya menjadi lebih akrab satu sama lain dibandingkan saat mereka berada di toko sukulen abadi hari itu. Selain itu, penyakit mematikan Xia Ruofei telah disembuhkan dan terutama karena uremia Ibu Huzi menjadi penuh harapan, suasana hatinya sedang baik dan mulai bercanda. Ling King Sui terkikik dan berkata, "Aku tahu kamu masih tidur, dasar pemalas. Matahari bersinar di pantatmu. Bangun." Dia berhenti dan kemudian berkata, "Buka pintunya sekarang." "Buka pintunya?" Xia Ruofei bertanya. "Apa maksudmu?" "Apa maksudnya?" "Aku di depan pintumu," Ling King Sui berkata dengan genit. "Hah?" Xia Ruofei segera bangun dari tempat tidur dan berkata, "Tunggu sebentar, tunggu sebentar." Xia Ruofei mengancingkan bajunya dan membuka pintu. Rumah sewaan itu dibagi menjadi banyak ruangan kecil untuk penghuni yang berbeda. Setelah Xia Ruofei keluar dari kamar, dia berjalan langsung ke pintu seluruh rumah sewaan. Dia melihat melalui lubang intip dan melihat Ling King Sui berdiri di koridor sambil tersenyum. Dia bahkan melihat sekeliling dari waktu ke waktu dan terlihat sangat santai. Xia Ruofei membuka pintu dan menatap lurus ke arah Ling King Sui. "King Sui, apakah keluargamu benar-benar berkecimpung dalam industri makanan dan minuman?" "Tentu saja." "Apakah kamu masih dalam tidurmu? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh seperti itu?" Ling King Sui bertanya pada Xia Ruofei dengan geli. Kata Xia Ruofei, "Saya pikir menjalankan restoran adalah identitas kedok Anda. Keluarga Anda harus berkecimpung dalam bisnis intelijen. Bagaimana Anda bisa menemukan tempat terpencil seperti itu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan alamatku?" Saat itulah Ling King Sui bereaksi dan tertawa terbahak-bahak. Dia memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata,
Anda membuat tamu Anda berbicara di depan pintu Anda. Begitukah caramu memperlakukan tamumu? Maaf, Xia Ruofei menampar keningnya dan melangkah ke samping untuk mengizinkannya masuk. Nona Ling, silakan masuk. Itu lebih seperti itu. Ling Qingsui meremas hidungnya dengan manis. Kemudian, dia mengangkat kepalanya sedikit dan berjalan melewati Xia Ruofei ke dalam rumah sewaan, membawa serta wangian. Xia Ruofei dengan cepat memimpin dan berkata, "Rumahnya agak berantakan. Saya belum sempat membersihkannya. Saya harap Anda tidak keberatan. Akan aneh jika kamar pria tidak berantakan." Ling Qingsui berkata dengan acuh tak acuh. Segera, mereka berdua tiba di kamar Xia Ruofei. Yang mengejutkan Ling Qingsui adalah semua yang ada di ruangan itu tertata rapi. Ling Qingsui bertanya dengan geli. "Ruofei, kamu menyebut ini ruangan yang berantakan?" Xia Ruofei menggaruk kepalanya dan tertawa kecil. "Bukankah selimutnya terbuka?" Memang benar dia belum sempat melipat selimut ketika bangun setelah menjawab telepon. Namun, bagian rumah lainnya tertata rapi dan ruangannya hampir bersih. Ada kebiasaan yang dikembangkan Xia Ruofei selama bertahun-tahun di militer. Ling Qingsui tidak bisa berkata-kata. Dia melihat sekeliling ruangan. Wajah cantiknya sedikit berkerut saat dia berkata, "Ruofei, bukankah lingkungan tempat tinggalmu terlalu sulit? Bukankah kamu baru saja mendapat 250.000 yuan dengan menjual Ice Lantern beberapa waktu lalu?" Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, "Cukup tentang aku untuk saat ini. Kamu masih belum memberitahuku bagaimana kamu mendapatkan alamatku." Ling Qingsui tersenyum bangga dan berkata, "Saya bisa melakukan apa saja. Mudah bukan untuk mendapatkan alamatnya? Apakah kamu ingin tahu? Mohon padaku dan aku akan memberitahumu." Xia Ruofei mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Lupakan saja jika kamu tidak ingin memberitahuku." Membosankan, melihat Xia Ruofei tidak menanggapi. Ling Qingsui sedikit cemberut dan berkata, lupakan. Aku akan memberitahu Anda. Guanping memberiku alamatmu. Saya kebetulan bertemu dengannya di restoran Ling Ji hari itu dan menyebut Anda saat kami mengobrol." Xia Ruofei sadar. Guanping dan dia pernah menjadi teman sekelas di SMP dan SMA dan bekerja sebagai agen real estate untuk sebuah perusahaan. Saat itu, untuk mengumpulkan uang, Xia Ruofei meminta Guanping membantu menjual rumah tersebut dalam waktu singkat. Guanping juga membantu menemukan rumah sewa murah ini, jadi Guanping tentu saja mengetahui alamatnya. Ling Qingsui kemudian bertanya dengan prihatin, "Ruofei, aku mendengar dari Guanping bahwa kamu juga menjual rumah keluargamu, dan terburu-buru. Apakah Anda menghadapi kesulitan?" Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, "Saya sangat membutuhkan uang pada saat itu, tapi sekarang semuanya sudah beres." Xia Ruofei dapat memberikan semua yang dimilikinya tanpa ragu-ragu demi hidup dan mati ibu saudara laki-lakinya, tetapi dia tidak ingin mempublikasikannya. Menurutnya, merawat ibu Huzi adalah tugasnya. Ling Qingsui adalah wanita yang cerdas. Melihat Xia Ruofei tidak mau bicara lebih banyak, dia berhenti bertanya. Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum, "Nona Ling, apa yang membawamu ke sini pagi-pagi sekali?" Ling Qingsui sedikit kesal. Dia memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata, "Apa lagi? Aku ingin makan bersamamu, tetapi kamu sering menolak keluar. Saya tidak punya pilihan selain datang dan mengundang Anda sendiri." Xia Ruofei tersenyum canggung dan berkata, "Saya sangat sibuk sebelumnya. Bagaimana kalau ini? Aku akan mentraktirmu hari ini. Anda dapat memilih tempat manapun yang Anda inginkan." Kemarahan Ling Qingsui berubah menjadi kegembiraan. Dia memandang Xia Ruofei penuh harap dan bertanya, "Kalau begitu bisakah kita makan di rumah? Kamu sendiri yang memasak untukku." Xia Ruofei ragu-ragu. Rumah sewaan itu memiliki dapur umum, tetapi Xia Ruofei masih lajang dan tidak membeli peralatan dapur apapun. Dia hanya punya kompor induksi kecil. Melihat hal tersebut, Ling Qingsui segera meraih tangan Xia Ruofei dan menjabatnya. "Tidak bisakah kamu?" Xia Ruofei segera merasa dia tidak tahan lagi. Dia buru-buru menarik tangannya dan berkata, Baik. Terserah apa kata Anda. Ayo makan di rumah saja." Ling Qingsui sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, Itu hebat. Ruofei, ayo keluar dan membeli bahan makanan bersama."
Saat kami baru tiba, saya melihat Walmart di Three Mountains Plaza. Ketika Ling Qingsui menyebutkan belanja bahan makanan, Xia Ruofei punya ide. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bahan makanan. Saya memiliki semuanya di rumah." Dengan itu, Xia Ruofei dengan santai mengambil tomat dari piring buah di atas meja dan menyerahkannya kepada Ling Qingsui. "Ngomong-ngomong, aku tidak punya buah untuk disajikan padamu. Tomat ini rasanya cukup enak. Aku dulu. Istirahat saja di rumah sebentar. Aku akan pergi ke dapur untuk bersiap. Makan siang akan siap tepat pukul 11. Ini adalah tomat yang diproduksi di ruang peta spiritual. Xia Ruofei akan membawa beberapa buah setiap hari untuk dimakan sebagai buah-buahan, jadi ada yang sudah jadi di dalam ruangan. Tomat ini berukuran 2 kali kepalan tangan orang dewasa. Tomat merahnya mengeluarkan aroma samar yang membuat nafsu makannya meningkat. Keluarga Ling Qingsui berkecimpung dalam industri makanan dan minuman, jadi dia secara alami mengetahui barang-barangnya. Dia begitu fokus berbicara sehingga dia tidak memperhatikan tomat di atas meja. Sekarang setelah dia melihatnya, matanya berbinar. Dia segera mengambil tomat itu dan melihatnya sebentar sebelum perlahan membawanya ke mulutnya dan menggigitnya. Bab 34 terlalu lezat. Jus manis mengalir ke mulut Cherry Ling Qingsui. Dia merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Semua seleranya diumumkan saat ini. Dia tidak bisa menahannya untuk menelannya dalam air besar. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tidak percaya, "Ini terlalu enak." Dengan itu, dia benar-benar mengabaikan citra anggunnya dan memakan keseluruhan tomat dalam suapan besar. Lalu, dia bertanya dengan tidak sabar, "Ruofei, di mana kamu membeli tomat ini? Apakah kamu punya lebih banyak?" Xia Ruofei melihat masih ada jus tomat merah di sekitar mulut Ling Qingsui. Dia tidak bisa menahan senyum dan menyerahkan tisu. "Kamu masih ingin berdampingan? Apakah kamu tidak ingin makan siang?" Ling Qingsui tersenyum malu. Setelah menyeka wajahnya hingga bersih, katanya, "Siapa bilang aku akan menontonnya? Aku mencoba memahami dari mana asalnya, oke? Jangan lupa apa yang keluargaku lakukan." Xia Ruofei tersenyum misterius dan berkata, "Aku akan tidur siang saat makan siang. Nona Ling, istirahat dulu. Kamu bisa bermain komputer. Aku akan menyiapkan makan siang untukmu." "Oh." Ling Qingsui mencibir dan berkata, "Kamu masih membuatku tegang. Tapi melihat kamu begitu perhatian dalam menyiapkan makan siang untukku, aku akan menoleransinya. Ayo, ayo." Xia Ruofei tertawa dan meninggalkan ruangan. Dia pertama-tama pergi ke kamar mandi umum dan mengunci pintu dengan hati-hati. Setelah dengan hati-hati memeriksa apakah itu aman, dia mengeluarkan peta spiritual dan memasuki ruang itu sambil berpikir. Xia Ruofei dengan cepat pergi ke tempat penyimpanan sayuran super. Dia memilih beberapa sayuran dan mengemasnya ke dalam keranjang, lalu meninggalkan ruang dengan keranjang tersebut. Hanya butuh 2 hingga 3 menit. Setelah dengan hati-hati menyembunyikan peta spiritual, Xia Ruofei membawa sekeranjang sayuran ke dapur umum dan mulai bekerja. Xia Ruofei hanya memiliki kompor induksi kecil dan beberapa mie serta telur tersisa. Namun, dengan sayuran super yang diproduksi di luar angkasa, itu sudah cukup untuk makan siang. Satu-satunya kekurangannya adalah tidak ada hidangan daging. Namun, gadis cantik seperti Ling Qingsui pasti sangat memperhatikan sosoknya. Dia mungkin tidak setuju untuk tidak makan daging. Setelah menyiapkan lebih dari setengah selai, Xia Ruofei telah membuat total 4 hidangan, salad mentimun, terong rebus, selada romaine tumis, dan telur orak-arik dengan tomat. Sedangkan untuk hidangan utama, dia telah membuat 2 mangkuk besar mie. Tentu saja, saya tidak lupa menambahkan sayuran yang diproduksi di ruang tersebut. Xia Ruofei meletakkan 4 hidangan di atas meja satu persatu. Lalu memberikan salah satu mangkuk mie ke Ling Qingsui dan berkata sambil tersenyum, "Tempatnya sederhana, jadi aku hanya membuat beberapa hidangan. Jangan pedulikan itu." Ling Qingsui sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, "Semuanya terasa enak saat aku makan bersamamu." Xia Ruofei langsung merasa canggung dan tidak berani melanjutkan pembicaraan. Dia dengan cepat mengubah topik dan berkata, "Ayo, ayo. Ayo makan. Cicipi masakanku." Ling Qingsui menatap Xia Ruofei dengan kesal, tetapi ketika pandangannya tertuju pada 4 piring, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut.
Keempat hidangan ini semuanya sangat enak dilihat. Sayuran hijau zamrud dan ketimun yang empuk membuat jari telunjuk terasa gatal. Ling Qingsui melupakan kekecewaannya dan mengambil sumpitnya untuk memasukkan sepotong mentimun ke dalam mulutnya. Dia mengunyah perlahan dengan mata tertutup dan ekspresi kenikmatan muncul di wajahnya. Kemudian, dia mengambil sepotong dari setiap hidangan dan menikmatinya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Ling Qingsui memuji. Ruo Fei, ini, aku belum pernah makan sayuran lezat seperti ini. Masakanmu luar biasa. Xia Ruofei tersenyum puas dan terkekeh. Tentu saja. Ling Qingsui menggigit tomat dengan telur orak-arik lagi dan mengerutkan kening. Tidak, telur ini agak tua. Dia segera makan beberapa suap terong dan sayuran lagi. Tiba-tiba dia menyadari dan berkata, Ruofei, aku hampir tertipu olehmu. Itu pasti karena bahan-bahannya. Bahan-bahan yang kamu gunakan pasti luar biasa. Dan tomat yang kamu berikan padaku tadi. Katakan sejujurnya, dari mana kamu mendapatkan bahan-bahan sebagus itu? Xia Ruofei tertawa. Seperti yang diharapkan dari putri kecil dari jaringan restoran Lingji. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya darimu. Makan dulu. Aku akan memberitahumu setelah makan. Melihat Xia Ruofei membuatnya tegang, Ling Qingsui memelototinya dengan tidak senang. Namun, dia tetap tidak bisa menahan godaan makanan enak. Keduanya membersihkan mie dan sayuran seperti angin puyuh. Ling Qingsui menyentuh perutnya tanpa mempedulikan citranya dan berkata dengan genit. Aku makan terlalu banyak. Ini semua salahmu. Aku akhirnya kehilangan 1 kilogram. Sekarang aku akan menambah berat badanku lagi. Xia Ruofei terkekeh dan berkata. Kamu dalam kondisi sangat baik. Mengapa kamu perlu menurunkan berat badan? Ling Qingsui tampak senang. Benarkah? Menurutmu aku dalam kondisi yang baik? Xia Ruofei menyentuh hidungnya dengan canggung dan mengubah topik pembicaraan. Bukankah kamu hanya ingin tahu asal-usul bahan-bahanku? Topik ini jelas menarik bagi Ling Qingsui, dan pikirannya segera beralih ke sisi ini. Dia dengan cepat bertanya. Ya, katakan padaku dengan cepat. Di mana kamu membeli semua sayuran dan buah-buahan ini? Aku akan meminta departemen pengadaan perusahaan untuk membelinya juga. Kita membutuhkan terlalu banyak bahan-bahan premium sekarang. Xia Ruofei sudah menemukan alasan dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku khawatir kamu akan kecewa. Sayuran ini sama sekali tidak bisa dibeli di pasaran. Seorang temanku yang melakukan penelitian tentang varietas sayuran baru memberikannya kepadaku. Itu adalah produk terbaru dan surga mereka. Belum dilepas ke pasaran. Apakah begitu? Ling Qingsui sedikit kecewa. Baru-baru ini, penjualan jaringan restoran Lingji sedikit menurun. Adapun pesaing utama mereka, restoran Ming Hao, mereka telah merekrut seorang chef terkenal untuk dijadikan sebagai kepala koki eksekutif. Konon nenek moyangnya dulunya adalah juru masak kekaisaran di istana. Restoran tersebut telah meluncurkan beberapa hidangan khas sekaligus, dan penjualannya melonjak. Tuan muda dari jaringan restoran itu adalah Luen, si gendut kecil yang bekerja sama dengan Liu Ling Qingsui dengan tulus berbahagia untuk Xia Ruofei dan dia berkata. Pukul 15.46, Ruofei, proyek ini layak untuk diinvestasikan, seleramu bagus. Ming Hao di toko sukulen abadi hari itu. Ling Qingsui mengkhawatirkan penurunan bisnis perusahaan baru-baru ini. Hari itu, dia tiba-tiba menemukan bahan-bahan yang bagus dan melihat secercah harapan untuk keluar dari kesulitannya. Dia tidak menyangka Xia Ruofei akan memberitahunya bahwa itu masih dalam tahap penelitian dan belum diproduksi secara massal. Dia tentu saja sangat kecewa. Saat ini, Xia Ruo mengubah topik dan berkata, tetapi teman saya masih bisa melakukannya dalam jumlah kecil. Nona Ling, apakah Anda tertarik untuk berkolaborasi? Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia langsung merasakan secercah harapan. Dia berteriak kaget. Tentu saja. Ruofei, di mana temanmu itu? Bawa aku menemuinya sekarang. Meskipun itu hanya pasokan skala kecil, tidak ada bedanya dengan memberikan bantuan tepat waktu ke restoran Lingji. Terlebih lagi, sayuran baru ini dimaksudkan untuk digunakan oleh pengguna kelas atas. Bukan masalah besar jika jumlahnya sedikit. Semakin langka suatu benda, semakin berharga benda itu. Fungsi utamanya masih digunakan sebagai produk andalan restoran Lingji. Terus terang, itu digunakan untuk reputasi mereka.
Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Omong-omong, saya masih bekerja dengannya. Saya bisa menjadi wakilnya." Ling Qingsui bahkan lebih bahagia saat mendengarnya. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi kesadaran dan bertanya, "Jadi Anda menjual rumah Anda beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan uang guna berinvestasi dalam proyek varietas sayuran baru ini?" Xia Ruofei tertegun sejenak, tetapi karena Ling Qingsui salah paham, dia mengikuti arus dan berkata dengan samar, "Sesuatu seperti itu?" Setelah mengatakan itu, Xia Ruofei berpikir, "Saya pasti akan menginvestasikan banyak uang pada sayuran super di masa depan." Ini tidak boleh dianggap bohong. Ling Qingsui dengan tulus berbahagia untuk Xia Ruofei dan dia berkata, "Ruofei, proyek ini layak untuk diinvestasikan. Seleramu bagus." Xia Ruofei terkekeh dan berkata, "Tentu saja." Ling Qingsui lalu bertanya, "Ruofei, paling banyak berapa banyak sayuran baru yang bisa diberikan temanmu kepada kami?" Setelah mengatakan itu, Ling Qingsui memandang Xia Ruofei dengan penuh harap. Bab 35, Kerjasama yang Menyenangkan. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Saat ini ada sekitar 6 jenis sayuran baru yang tersedia, antara lain selada romaine, mentimun, tomat, kangkung, bayam, dan terong. Semuanya adalah varietas umum di pasaran, tetapi kualitasnya pasti jauh lebih tinggi. Pada tahap awal, sehari bisa memasok 10 kg tiap jenis sayuran. Setelah seminggu, 25 kg sehari seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah sebulan, kami bisa mencukupi 50 kg sehari." Xia Ruofei mulai menanam sayuran ini karena dia ingin menyimpannya untuk dimakan sendiri. Namun, karena sayuran di ruang spiritual tumbuh terlalu cepat, jumlahnya sudah banyak. Sekarang dia siap untuk maju di bidang ini. Xia Ruofei secara alami ingin memperluas area penanaman. Dengan kecepatan produksi ruang peta spiritual, 50 kg sehari bukanlah tekanan yang sama sekali. Tentu saja, hanya ada sedikit lahan di ruangan itu, dan beberapa harus disediakan untuk tanaman sukulen. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk terus meningkatkan produksi adalah dengan menanamnya di luar ruangan. Namun, jika dia menanamnya di luar, dia harus menyewa tanah dan mempekerjakan orang. Selain itu, permasalahan menjaga kualitas sayuran juga menjadi permasalahan. Namun, Xia Ruofei tidak memiliki tenaga untuk membatalkan hal ini dan akan meninggalkannya untuk masa depan. Ketika Ling Qingsui mendengar nomor ini, dia berpikir sejenak sebelum mengangguk. Memang tidak banyak, tapi seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah kita saat ini. 50 kg sepertinya banyak, tapi restoran Ling Ji adalah jaringan restoran besar. Ada lebih dari 10 toko di kota 3 pegunungan saja. 50 kg sayuran itu seperti kerikil yang dibuang ke laut. Itu tidak akan menimbulkan riak yang sama sekali. Namun, itu cukup untuk mengumpulkan popularitas dan persediaan terbatas di toko-toko di beberapa wilayah pusat. Ling Qingsui melanjutkan, "Ruofei, dari segi harga, kalau bayam dan terong 50 yuan per 500 gram, dan sisanya 30 yuan per 500 gram, pertanda tidak apa-apa? Harga ini setidaknya 10 kali lipat dari harga pasar." Ling Qingsui benar-benar penuh ketulusan. Xia Ruofei mengangguk hampir tanpa ragu-ragu. "Kesepakatan." Karena dia telah memutuskan untuk meluncurkan sayuran ini ke pasar, dia secara alami akan mengambil jalur berkualitas tinggi. Selain itu, dia juga merasa, sayuran super, miliknya sangat cocok dengan harganya. Ling Qingsui berkata dengan gembira, "Saya harap kami bekerja sama dengan baik. Ngomong-ngomong, kapan kamu bisa mulai memasukkan sayuran?" Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Dalam 3 hari. Kalau begitu aku akan memberikan alamatnya. Kirimkan saja seseorang untuk mengambil bahan makanan setiap hari." Karena mereka akan bekerja bersama untuk waktu yang lama, Xia Ruofei pasti perlu menyewa tempat lain. Rumah sewaan ini dihuni terlalu banyak orang dan Xia Ruofei tidak mungkin menyediakan sayuran di sini setiap hari. Jika dia hanya keluar dan tinggal di dalam waktu lama, itu pasti akan menarik perhatian. "Baiklah, aku akan kembali dan menyusun kontrak sekarang. Mari kita tanda tangani dalam 2 hari, kata Ling Qingsui. Dia tampak terlalu bersemangat. Xia Ruofei bertanya setengah bercanda, "Apa yang terburu-buru? Apakah kamu tidak akan duduk lebih lama lagi?" Ling Qingsui segera menatap Xia Ruofei dengan genit dan bertanya, "Apakah kamu ingin aku tinggal lebih lama?" Xia Ruofei buru-buru berkata,
Bisnis lebih penting, lebih penting. Melihat ini, Ling Qingshui tertawa terbahak-bahak dan memutar matanya ke arahnya. Pengecut. Saya pergi. Saya akan mencari Anda untuk menandatangani kontrak besok. Jangan menghilang kemana-mana lagi. Aku akan mengirimmu keluar. Xia Ruofei berkata dengan lega. Setelah mengirim Ling Qingshui pergi, Xia Ruofei merapikan peralatan makan dan duduk di depan komputer. Dia selalu prihatin dengan situasi toko online. Dia telah menjual semua barangnya kemarin, dan dia tidak sabar untuk melihat apakah ada bisnis. Membuka platform penjual Taobao, Xia Ruofei langsung kecewa. Itu kosong. Tidak ada satupun catatan pembelian. Bahkan hanya sedikit orang yang menjelajah. Senyuman masam terlihat di wajah Xia Ruofei. Sepertinya aku terlalu idealis. Padahal, jika dipikir-pikir, situasi ini normal saja. Itu hanyalah toko online baru tanpa riwayat kredit atau riwayat transaksi, dan tanpa promosi berbayar. Selain itu, produk yang dijual sangat sedikit dan semuanya sangat mahal. Bahkan jika seseorang mengkliknya, mereka mungkin akan segera mengklik tanda silang merah di pojok kanan atas. Xia Ruofei sedikit mengernyit dan duduk di depan komputer, berpikir. Mungkin bukan ide yang baik menunggu seperti ini. Dia harus memikirkan sesuatu. Hal pertama yang dipikirkan Xia Ruofei adalah mengeluarkan uang untuk berpromosi di Taobao. Namun, dia dengan cepat menolak gagasan tersebut. Tidak hanya menghabiskan banyak uang, tetapi efeknya juga sulit dijamin. Alasannya seperti disebutkan sebelumnya, catatan kredit dan transaksi toko tersebut nol. Apalagi harganya yang mahal membuat kebanyakan orang tidak mudah mempercayainya. Selain itu, Xia Ruofei awalnya berencana untuk mengambil rute berkualitas tinggi dan tidak peduli dengan volume penjualan, jadi tidak ada gunanya melakukan promosi berbayar. Setelah memikirkannya, hanya ada satu cara. Itu adalah pertama-tama membuat dirinya terkenal di lingkaran pergaulan sukulen. Klien target Xia Ruofei awalnya adalah sekelompok kecil pengguna kelas atas di lingkaran sukulen. Saat memikirkan hal ini, Xia Ruofei langsung teringat pada Liang Qichao. Teman ini adalah pewaris generasi kedua yang kaya, dan dia mengelola toko sukulen abadi miliknya. Dia seharusnya memiliki banyak koneksi di industri tanaman sukulen. Xia Ruofei pasti harus meminta bantuannya. Setelah mengambil keputusan, Xia Ruofei segera mengangkat teleponnya dan menelepon Liang Qichao. Ruofei, apakah ada sukulen kelas atas yang ingin Anda jual? Liang Qichao bertanya dengan tidak sabar begitu dia mengangkat telepon. Xia Ruofei mendengus dan berkata, Saudara Liang, lentera es kelas tertinggi yang terakhir kali sulit didapat. Bagaimana cara mendapatkannya dengan begitu mudah? Namun, aku punya beberapa barang bagus. Liang Qichao berkata dengan cepat. Sayang, jangan membuatku tegang. Beritahu saya. Apa itu? Kata Xia Ruofei. Saudara Liang, seorang teman saya telah membudidayakan beberapa bibit sukulen yang sangat bagus. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik? Bibit? Liang Qichao sedikit kecewa, tetapi ketika dia memikirkan embun giok lentera es berkualitas tinggi yang sangat menakjubkan yang dibawakan Xia Ruofei terakhir kali, dia merasa bahwa sejak Xia Ruofei merekomendasikannya, kualitasnya pasti tidak buruk. Jadi dia berkata dengan cepat. Saya tertarik. Di mana temanmu, Xia kecil? Bolehkah saya melihat barangnya sekarang? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Saudara Liang, teman saya punya toko online. Saya akan mengirimkan alamat situs webnya setelah saya menutup telepon. Anda akan tahu kapan Anda pergi ke sana dan melihatnya. Pada titik ini, Xia Ruofei berpikir dan menambahkan. Toko online itu mungkin baru saja dibuka, tapi sama sekali tidak ada yang salah. Saya memverifikasinya sendiri. Baiklah, kirimkan saya alamat situs webnya. Liang Qichao berkata dengan sigap. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei mengirim situs webnya ke Liang Qichao. Kurang dari 5 menit kemudian, Liang Qichao menelepon. Begitu Xia Ruofei mengangkatnya, dia mendengar suara gembira Liang Qichao. Sial. Xia kecil, temanmu terlalu hebat. Dia? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak bibit sukulen langka bermutu tinggi? Aku tidak dapat mempercayai mataku. Alam bulan berkulit putih, sangkar mekar, kipas giok, dan segudang gajah. Semuanya adalah spesies langka yang bermutasi.
Jika Anda tidak menjaminnya sendiri, saya pasti akan berpikir bahwa pemilik toko adalah penipu. Bab 36, terjual habis seketika. Liang Qichao sangat bersemangat hingga dia hampir tidak koheren. Xia Ruofei tertawa dan bertanya, "Jadi, apakah Anda tertarik, Saudara Liang?" "Ya, itu terlalu menarik," Liang Qichao berkata dengan keras. "Saya akan segera memesannya. Saya ingin semua bibit sukulen ini." Xia Ruofei terdiam sesaat, lalu dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia telah menebak prosesnya dengan benar, tetapi pada akhirnya tidak menebak. Liang Qichao memang memiliki banyak koneksi di lingkaran sukulen, tapi dia juga merupakan pewaris generasi kedua yang kaya yang menghabiskan uang seperti air. Bibit sukulen ini mahal bagi masyarakat awam, namun harga total lebih dari 100 bibit hanya sekitar 100.000 yuan. Bagi Liang Qichao, uang sebanyak ini bukanlah apa-apa. Tidak mudah baginya untuk menemukan spesies langka seperti itu, jadi bagaimana Liang Qichao bisa melepaskannya? "Saudara Liang, tunggu!" Xia Ruofei dengan cepat berkata. "Apa itu?" Saudara Liang bertanya dengan bingung. "Begini. Temanku bermaksud agar aku memintamu membantu mempromosikan toko barunya. Dia ingin menarik lebih banyak pelanggan," kata Xia Ruofei dengan malu. "Jika kamu membeli semuanya." Keluarga Liang Qichao menjalankan bisnis besar. Dia telah terpengaruh sejak dia masih muda, jadi dia segera mengerti apa yang dimaksud Xia Ruofei. "Saya mengerti," kata Liang. "Tapi, bibit sukulen itu juga, hehe. Orang ini masih belum tega melepaskan sesuatu yang baik." Xia Ruofei buru-buru berkata. "Saudara Liang, jangan khawatir. Anda juga dapat membeli beberapa dalam jumlah yang sesuai kali ini. Selain itu, akan ada lebih banyak sukulen yang dijual di masa mendatang. Jangan Anda takut tidak akan mampu memperbaikinya." Pada titik ini, Xia Ruofei berpikir sejenak dan menambahkan. "Juga, aku mendengar bahwa temanku memiliki pot alam bulan berkulit putih berkualitas tinggi yang dia juga tertarik untuk menjualnya. Kualitasnya tidak kalah dengan pot Ice Lantern sebelumnya. Jika kamu membantu kali ini, dia pasti akan memprioritaskanmu ketika dia ingin menjualnya di masa depan." Liang Qichao langsung tertarik dan segera bertanya, "Apakah kualitasnya benar-benar tidak lebih rendah dari Ice Lantern kelas tertinggi terakhir kali?" Xia Ruofei berkata dengan tegas. "Tentu saja." Lalu dia menyampaikan suaranya sedikit dan berkata, "Sebenarnya itu adalah tanaman dewasa dari bibit alam bulan berkulit putih yang dijual di toko online miliknya. Apakah menurut Anda kualitasnya bisa buruk?" Tentu saja, Xia Ruofei tidak mungkin menjual tanaman dewasanya. Namun kali ini setelah ia memotong dan memperbanyaknya, ia memilih 2 atau 3 pot dengan kualitas terbaik dari masing-masing bibit sukulen dan menyimpannya. Ia siap memeliharanya menjadi tanaman dewasa untuk reproduksi selanjutnya guna meningkatkan produksi secepatnya. Dalam sebulan atau lebih, dia hanya akan memilih salah satu dari 2 atau 3 alam bulan berkulit putih ini dan menjualnya ke Liang Qichao. Setelah tumbuh di ruang peta spiritual selama 2 hingga 3 bulan, kualitas alam bulan berkulit putih dewasa yang baru dibudidayakan pasti akan jauh melebihi pot yang dibeli Xia Ruofei secara online. Setelah mendengar bahwa itu sebenarnya adalah tanaman dewasa dari bibit alam bulan berkulit putih, keraguan Liang Qichao segera hilang. "Kualitasnya pasti tidak buruk. Ruofei, kamu harus membantuku berbicara dengan temanmu dan memintanya untuk memesan pot alam bulan berkulit putih itu untukku. Jangan khawatir, saya akan segera menghubungi beberapa teman di lingkaran dan menjamin toko online teman Anda akan terkenal di lingkaran dalam waktu sesingkat mungkin." Xia Ruofei sangat gembira. "Terima kasih, Saudara Liang." Liang Qichao berulang kali mengingatkan Xia Ruofei untuk tidak melupakan alam bulan berkulit putih. Xia Ruofei tentu saja setuju. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei menjentikan jarinya dan mengayunkan tinjunya dengan gembira. 2 menit kemudian, Xia Ruofei melihat seseorang telah memesan 2 pot untuk setiap jenis sukulen. Saat Xia Ruofei mengagumi efisiensi Liang Qichao, dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat informasi pembeli. Alamat pengirimannya adalah toko sukulen abadi dan penerimanya adalah Liang Qichao sendiri. Xia Ruofei mengerti setelah berpikir beberapa lama. Liang Qichao masih khawatir dia tidak akan bisa merebutnya setelah memperkenalkan teman-temannya untuk membelinya. Jadi dia pasti mengambil langkah pertama setelah menutup telepon. Dia mungkin baru saja mulai mempromosikan tokonya kepada teman-temannya di lingkaran sukulen.
Untungnya, Liang Qichao cukup baik. Ia hanya membeli 2 pot untuk setiap jenis sukulen. 10 menit kemudian, Xia Ruofei mulai melihat pesanan baru di Taobao. Kali ini, bukan Liang Qichao, tapi pelanggan yang sangat lezat. Selama setengah jam setelah itu, pesanan baru terus bermunculan. Beberapa memesan 3 pot, dan yang lainnya 5. Lebih dari 100 pot bibit sukulen berhasil diambil dalam waktu setengah jam. Sebagian besar pesanan ini memiliki tulisan, direkomendasikan oleh Direktur Liang dari toko sukulen abadi, di keterangannya. Xia Ruofei melihat statistik penjualan. Setelah semua transaksi ini selesai, dia akan mendapat lebih dari 110.000 yuan. Di ruang peta spiritual, dibutuhkan waktu paling lama beberapa bulan agar tanaman dewasa dapat pulih dan tumbuh. Apalagi ini adalah pertama kalinya. Nantinya, dengan bertambahnya jumlah tanaman dewasa, maka akan semakin banyak pula bibit yang dapat dibudidayakan pada setiap pemotongan. Dengan kata lain, di masa depan, Xia Ruofei akan dapat memperoleh setidaknya 100.000 yuan sebulan dari sukulen, dan biayanya hampir nol. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dipikirkan oleh Xia Ruofei di masa lalu. Dengan uang peta spiritual, mendapatkan uang menjadi sangat mudah. Terlebih lagi, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak fungsi ruang peta spiritual. Ada juga sayuran super, kelopak 3 warna ajaib, dan kemungkinan fungsi lainnya yang belum ditemukan. Nilai dari ruang peta spiritual ini sungguh beragam. Xia Ruofei menenangkan dirinya dan mulai membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Pertama-tama, hal terpenting saat ini adalah mencari tempat tinggal lain. Baik itu sayuran super maupun bibit sukulen, rumah kontrakan yang ada saat ini jelas sudah tidak layak lagi. Terlalu banyak orang. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei pertama kali memasang pengumuman di halaman beranda situs web. Bunyinya, terima kasih atas dukungan semua orang. Batch pertama sukulen berkualitas tinggi di toko kami telah terjual habis. Kami akan mengirimkannya satu demi satu dalam waktu 3 hari. Bagi yang belum menyelesaikannya, harap bersabar menunggu. Dalam sebulan, akan ada lebih banyak sukulen langka dan berharga yang dijual di toko kami. Setiap orang dipersilakan untuk membayar ketika waktunya tiba. Setelah penutupan pengumuman, Xia Ruofei mengemasi barang-barangnya, menyembunyikan peta spiritual, dan bersiap keluar mencari rumah. Xia Ruofei baru saja mencapai gang kota kumuh ketika teleponnya berdering. Ini adalah telepon dari sekretaris Tian Huilan, Wu Liqian. Ternyata dia sudah berkoordinasi dengan Biro Pendidikan Kota untuk menyelesaikan perbaikan sekolah Lin Qiao. Sekolah tersebut didirikan di sekolah menengah nomor 8 di kota Sanshan. Itu adalah sekolah menengah terkemuka di provinsi tersebut. Apalagi kelas tahun ketiga sekolah ini adalah yang terbaik di antara semua sekolah lainnya. Dalam 5 tahun terakhir, 3 peraih nilai tertinggi provinsi di bidang humaniora berasal dari kelas SMA nomor 8 ini. Lin Qiao adalah seorang mahasiswa seni. Xia Ruofei dengan cepat mengucapkan terima kasih. Wu Liqian membayangkan bahwa dia secara pribadi akan mengirim Lin Qiao ke sekolah menengah nomor 8 pada suatu hari nanti. Karena sekretaris wali kota akan terlibat secara pribadi, Xia Ruofei tentu saja tidak bisa absen. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkan masalah mencari rumah dan berdiskusi dengan Wu Liqian di Wisma Pemerintah Kota pada pukul 2 siang. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei melihat waktu dan melihat bahwa sudah hampir jam 13.30, jadi dia langsung menelepon Lin Qiao dan memikirkan tentang sekolah baru. Dia menyuruhnya berangkat jam 2 dan melapor langsung ke SMA nomor 8. Kemudian, Xia Ruofei naik taksi langsung ke Wisma Pemerintah Kota. Bab 37, Siswa Pindahan Paling Mengagumkan. Tepat pukul 2, Xia Ruofei membawa Lin Qiao ke bawah. Ibu Huzi belum sepenuhnya pulih, jadi Xia Ruofei membiarkan beristirahat di rumah. Dengan adanya Xia Ruofei, Ibu Huzi sangat lega dan tidak memaksa untuk mengikuti mereka ke sekolah. Mereka berdua berjalan ke lantai pertama dan melihat Wu Liqian baru saja masuk ke lobi. Setelah beberapa basa-basi, mereka tiba-tiba masuk ke pas Wu Liqian. Xia Ruofei mengambil kursi penumpang depan, dan Wu Liqian meraih tangan Lin Qiao dan duduk di kursi belakang. Sebagai siswa seni tahun ketiga, Lin Qiao secara alami mengetahui tentang sekolah menengah nomor 8 yang terkenal, jadi dia merasa senang sekaligus gugup sepanjang perjalanan. Wu Liqian tahu bahwa Lin Qiao sedikit gugup. Dia tersenyum dan berkata, "Lin kecil, jangan khawatir.
Biro Pendidikan telah memberitahu mereka. Sesampainya di sana, Anda bisa langsung transfer ke kelas seni terbaik. Jika Anda tidak dapat mengikuti kemajuan untuk saat ini, tidak apa-apa. Sekolah akan mengatur guru berpengalaman untuk mengajar Anda. Terima kasih, Sekretaris Wu. Lin Qiao berkata dengan patuh. Wu Liqian tersenyum dan berkata, "Hai. Mengapa Anda memanggil saya Sekretaris Wu? Panggil saja saya Suster Wu." "Oh, terima kasih, Saudari Wu." Lin Qiao sedikit tersipu dan berkata dengan lembut. Xia Ruofei juga tersenyum dan berbalik. "Saudari Wu, terima kasih banyak atas masalah ini. Tolong saya bantu menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Wali Kota Tian." "Xia kecil, jangan berdiri di upacara," kata Wu Liqian. "Ini hanya masalah kecil." Sambil berbincang, mobil sampai di SMA nomor 8 dan berhenti di depan sebuah gedung perkantoran. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dekan, dan guru-guru kelas 1 SMA Negeri 8 lainnya sudah menunggu di bawah. Mereka telah menerima telepon dari Direktur Biro Pendidikan sendiri dan mengetahui bahwa Sekretaris Wali Kota Tianlah yang membawa siswa pindahan tersebut untuk melapor hari itu. Tentu saja, mereka tidak berani memperlakukan mereka dengan buruk. Jika bukan karena Wu Liqian tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, Direktur Biro Pendidikan mungkin akan menemaninya secara pribadi. Siapa yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk dekat dengan wali kota? Apalagi bos Wu Liqian kemungkinan besar akan menjadi anggota komite tetap komite provinsi. "Direktur Wu, halo. Selamat datang di sekolah menengah nomor 8 untuk inspeksi dan bimbingan." Kepala sekolah Rao dari SMA nomor 8 maju dan berkata dengan antusias. Wu Liqian tersenyum. Dia menjabat tangan kepala sekolah Rao dengan lembut dan berkata, "Kepala sekolah, saya di sini bukan untuk memeriksa dan memberikan bimbingan. Wali Kota Tian hanya memberi saya satu tugas hari ini, yaitu mengirim siswa Lin Qiao untuk melapor." Kepala sekolah Rao telah memberikan banyak perhatian kepada siswa tersebut karena Direktur Biro Pendidikan telah memberitahunya secara pribadi. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Wu Liqian, dia segera mengerti bahwa masalah ini bukanlah masalah pribadi Wu Liqian, tetapi instruksi pribadi Wali Kota Tian. Pentingnya masalah ini segera naik ke tingkat yang lebih tinggi di dalam hatinya. Ya, penting baginya untuk melapor," kata kepala sekolah Rao sambil tersenyum hangat. "Kami telah menyelesaikan prosedur yang relevan." Kemudian, kepala sekolah Rao menunjuk ke arah seorang wanita paruh baya yang agak pendiam di sampingnya dan berkata, "Ini adalah Guru Su, guru kelas seni." "Halo, Direktur Wu." Guru Su buru-buru maju untuk menyambutnya, tampak sedikit pendiam. Wu Liqian tersenyum ramah dan berkata, "Guru Su, tolong jaga Lin Qiao saat dia belajar di kelasmu di masa depan." Tentu saja, tentu saja." Kepala sekolah Rao juga berkata dari samping. "Guru Su, Lin Qiao baru saja pindah. Anda harus lebih memperhatikan studi dan kehidupannya. Bantu dia berintegrasi ke dalam kelas baru secepat mungkin." "Saya akan melakukannya, Kepala Sekolah," kata Guru Su cepat. Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional saat dia melihat dari samping. Para pemimpin sekolah berbaris untuk menyambutnya, dan guru formulir itu sepertinya menginjak es tipis. Lin Qiao mungkin bisa dianggap sebagai siswa pindahan paling mengesankan dalam sejarah SMA nomor 8. Untungnya, Xia Ruofei juga mengetahui karakter Lin Qiao. Dia percaya bahwa dia tidak akan berpuas diri karena hal ini dan kehilangan posisinya. Kepala sekolah Rao memandang Wu Liqian dan bertanya, "Direktur Wu, kalau begitu, haruskah kita mengundang siswa Lin Qiao dan Guru Su untuk bertemu dengan siswa di kelas?" "Tentu." Wu Liqian mengangguk dan tersenyum. Kemudian, dia berkata kepada Lin Qiao, "Lin kecil, ikuti guru ke kelas. Jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, hubungi saja Sister Wu secara langsung." Xia Ruofei juga berkata, "Qiao Er, ketika kamu mencapai kelas baru, kamu harus belajar dengan giat dan bergaul dengan baik dengan teman sekelasmu, mengerti?" Lin Qiao mengangguk dan berkata dengan serius, "Ya, saya akan." "Terima kasih, Saudara Ruofei." "Terima kasih, Saudari Wu." Xia Ruofei dan Wu Liqian tersenyum dan mengangguk. Mereka berdua menyaksikan Lin Qiao perlahan-lahan pergi bersama Guru Su. Kepala sekolah Rao dengan sangat sopan mengundang Wu Liqian untuk memeriksa sekolah dan memberikan masukan.
Namun, tujuan Wu Liqian melakukan perjalanan ini bukan untuk hal lain, jadi dia menolak dengan sopan. Dia masuk ke mobil bersama Xia Ruofei, dan para pemimpin sekolah melambaikan tangan. Mobil melaju keluar dari gerbang SMA nomor 8 sebelum Wu Liqian bertanya. "Xia kecil, kamu mau pergi kemana?" "Aku akan mengantarmu," kata Xia Ruofei. "Saudari Wu, turunkan aku di suatu tempat di depan. Aku akan keluar mencari tempat untuk disewa sore ini. Saya tidak punya tujuan tertentu." Wu Liqian jelas salah paham dan mengira Xia Ruofei sedang mencari rumah untuk Lin Qiao dan ibunya. Dia tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku baru saja lupa memberitahumu. Saya kebetulan mendengar pagi ini bahwa rumah rekan kerja sedang disewakan. Dia membeli rumah di luar dan pindah. Gedung keluarga berkamar 2 dan sangat dekat dengan SMA No 8. Secara pribadi, menurut saya ini sangat cocok untuk Lin Qiao dan ibunya. Dan sewanya tidak mahal. Hanya 800 yuan sebulan. Bagaimana tentang itu? Apakah kamu ingin melihat rumahnya?" Xia Ruofei langsung tergoda. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak melihat Wu Liqian dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun Wu Liqian mengatakannya dengan santai, itu jelas tidak sesederhana, kebetulan mendengarnya. Baik itu lokasi, ukuran, atau sewa, rumah ini dirancang khusus untuk Lin Qiao dan ibunya. Wu Liqian pasti berusaha keras untuk menemukannya. Harus dikatakan bahwa sekretaris ini cerdas dan teliti. Wu Liqian tahu apa yang dimaksud Xia Ruofei dengan menyelamatkan nyawa Profesor Tian, dan dia juga tahu betul bahwa Tian Huilan sangat menghargai Xia Ruofei. Oleh karena itu, dia juga sangat memperhatikan Xia Ruofei dan berusaha sekuat tenaga. Xia Ruofei merenung sejenak dan berkata, "Saudari Wu, karena kamu telah membantu kami menemukannya, itu pasti sangat cocok. Tapi karena Bibi dan Qiao Er tinggal di rumah itu. Kenapa aku tidak mengajak mereka melihat rumah setelah Qiao Er selesai sekolah? Anda tidak harus berada di sana secara pribadi. Berikan saja kami informasi kontak pemilik rumah dan bantu kami memberitahu pemiliknya." "Tentu saja, tak masalah," Wu Liqian berkata dengan sigap. Lalu dia bertanya sambil tersenyum. "Karena kamu tidak perlu mencari rumah lagi, mau kemana sekarang?" Xia Ruofei tertegun sejenak. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Saudari Wu, sebenarnya saya ingin menyewa rumah sendiri. Sebelum Anda menelepon saya baru saja hendak berkeliling dan mencoba keberuntungan saya." "Oh, kamu tinggal sendiri?" Wu Liqian bertanya. "Lalu rumah seperti apa yang kamu cari?" "Kakakmu mengenal cukup banyak orang. Saya mungkin bisa membantu Anda menemukan yang cocok." Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Rilis awal bab ini terjadi di situs Nov Elbin. Wu Liqian, rumah yang saya cari mungkin tidak mudah ditemukan." "Oh, ceritakan padaku dulu." Wu Liqian menjadi lebih tertarik. "Pertama, saya berharap ini adalah rumah yang berada di tempat yang lebih tenang. Tidak masalah jika jaraknya sedikit lebih jauh. Harus ada halaman tersendiri dan tidak banyak rumah lain di sekitarnya. Itu yang terbaik." Wu Liqian tidak bisa menahan tawa. "Xia kecil, lihat dirimu. Apakah kamu berniat menjadi seorang pertapa?" "Hehe, aku suka kedamaian dan ketenangan," kata Xia Ruofei. "Itulah kenapa aku bilang mungkin tidak mudah menemukannya." "Tidak apa-apa, Saudari Wu. Saya sendiri yang akan pergi ke pinggiran kota dan mencari yang cocok." Wu Liqian berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. "Xia kecil, setelah kamu menyebutkannya, aku tahu rumah yang cocok dengan semua kondisi yang kamu sebutkan." Bab 38, Tuan Tanah Terbaik Tiongkok. "Oh." Mata Xia Ruofei berbinar. "Saudari Wu, beritahu aku rumah macam apa itu?" Wu Liqian berkata sambil tersenyum. "Setelah apa yang baru saja Anda katakan kepada saya memikirkan salah satu rumah kerabat saya yang pada dasarnya sesuai dengan kriteria Anda. Tapi saya tidak tahu apakah Anda akan menganggapnya terlalu jauh. Rumahnya berada di Kabupaten Changping dan sekitar setengah jam perjalanan dari kota." "Setengah jam perjalanan seharusnya tidak menjadi masalah." Xia Ruofei sangat tergoda. Kemudian, dia bertanya, "Saudari Wu, apakah rumah kerabatmu merupakan unit terpisah? Apakah itu mengarah ke jalan penghubung?" Wu Liqian berkata sambil tersenyum. "Tentu saja ada jalan penghubung. Sejujurnya, ini adalah villa kecil terpisah yang dibangun kerabat saya di wisma setempat untuk liburan mereka.
Sekarang seluruh keluarganya sudah pindah ke luar negeri, sehingga rumahnya tidak digunakan. Jadi, apakah Anda tertarik untuk menyewanya? Sebenarnya kerabat Wu Liqian ingin menjualnya langsung, tapi jika dia turun tangan, tidak masalah untuk menyewakannya. Lagi pula, mereka tidak membutuhkan uang secara mendesak, dan jika mereka tidak menjualnya untuk sementara waktu, nilai properti mungkin masih meningkat. Dengan panggilan telepon darinya, itu bisa membantu Xiao Ruofei. Mengapa tidak? Xiao Ruofei segera berkata. Tentu saja aku tertarik. Hanya saja, satu villa. Saudari Wu, apakah harga sewanya akan sangat mahal? Wu Liqian terkekeh dan berkata. Pastinya tidak murah untuk orang lain. Namun jika Anda ingin menyewanya, kami hanya dapat membebankan biaya simbolis kepada Anda. Kerabatku tidak kekurangan uang. Xiao Ruofei tertawa kecil karena malu dan berkata. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Katakan saja padaku apakah kamu menginginkannya atau tidak. Wu Liqian melirik Xiao Ruofei dan berkata sambil tersenyum, jika Anda ingin menyewanya, saya akan menelepon kerabat saya sekarang. Kita akan pergi melihat rumah itu pada sore hari. Jika tidak ada masalah, kami akan menyelesaikan masalah ini. Tentu. Tapi itu terlalu merepotkanmu, Saudari Wu. Kata Xiao Ruofei. Wu Liqian tersenyum dan berkata, tidak ada masalah. Wali kota Tian memberi saya libur setengah hari, dan dia secara khusus menginstruksikan saya untuk menyelesaikan masalah Anda dengan baik. Saya hanya menjalankan instruksi bos saya. Xiao Ruofei berhenti menolak tawaran itu dan berkata dengan tulus. Terima kasih, kakakku. Wu Liqian segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi kerabatnya. Mungkin kerabatnya sangat dekat dengannya, atau mungkin karena statusnya sebagai sekretaris wali kota, bagaimanapun juga, pihak lain langsung setuju. Apalagi mereka sudah sepakat untuk segera melihat rumah tersebut dan bertemu di villa. Oleh karena itu, Wu Liqian menutup telepon dan memerintahkan pengemudi untuk memutar mobil dan berkendara menuju Kabupaten Changping. Setelah sekitar setengah jam berkendara, mereka berbelok ke jalan beton yang baru dibangun dan berkendara selama beberapa menit menuju sebuah villa yang hampir 80% baru. Kerabat Wu Liqian telah tiba lebih dulu. Dia adalah seorang pria parubaya yang sangat anggun dengan kacamata berbingkai emas. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka langsung menuju rumah. Xiao Ruofei sangat puas dengan villa ini. Meski terpencil, moda transportasinya masih sangat nyaman. Jalan semen dibangun di depan rumah, jadi tidak masalah mengendarai mobil van kecil. Villa itu tidak besar. Luasnya lebih dari 200 meter persegi dan memiliki halaman kecil di depan dan belakang. Villa 2 lantai ini memiliki total 6 kamar. Apalagi peralatan dan fasilitasnya bermacam-macam. Dia bisa langsung membawa tasnya dan pindah. Karena kerabat Wu Liqian sedang bersiap untuk beremigrasi, peralatan dan furnitur ini awalnya direncanakan untuk dikemas dan dijual. Bagian depan villa menghadap ke laut, namun jaraknya sekitar 3.000 meter dari laut. Di depan villa ada sebidang tanah kosong yang luas. Di saat yang sama, ada gunung kecil di belakang villa. Itu benar-benar tempat yang bagus untuk melihat gunung dan laut. Dari segi sewa, kerabat Wu Liqian hanya mengenakan biaya 3.000 yuan sebulan. Untuk villa liburan sebesar itu, 3.000 yuan sebulan tidak berbeda dengan sewa gratis. Xiao Ruofei merasa telah mengambil terlalu banyak keuntungan, jadi dia berinisiatif menaikkan sewa bulanan menjadi 5.000 yuan. Bahkan ini dianggap harga murah. Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan, mereka langsung menandatangani kontrak sewa. Pihak lain bahkan tidak menginginkan deposit tersebut dan memberikan nomor rekening kepada Xiao Ruofei, menyuruhnya untuk mentransfer uang sewa ke rekening ini ketika waktunya tiba. Apalagi dia mengatakan tidak apa-apa jika dia tidak punya uang untuk saat ini. Dia bisa membayar ketika dia punya uang. Xiao Ruofei tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuan tanah yang begitu santai. Dibandingkan dengan pemilik rumah sewaan yang galak di daerah kumuh, tuan tanah ini hanyalah seorang suci. Tentu saja, Xiao Ruofei juga tahu bahwa ini semua karena Wu Liqian, jadi dia masih sangat sadar diri. Di depan semua orang, dia mentransfer uang sewa 2 bulan, berjumlah 10.000 yuan ke rekening itu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, masalah sewa telah diselesaikan. Kerabat Wu Liqian menyerahkan kunci, remote akses, dan segala sesuatunya kepada Xiao Ruofei sebelum pergi dengan sopan.
Xia Ruofei masih harus kembali untuk mengemas barang-barangnya, dan dia harus membawa Ibu Huzi dan Lin Qiao untuk melihat-lihat rumah di malam hari, jadi dia membawa mobil Wulikian kembali ke kota. Setelah perjalanan jauh, ditambah dengan melihat-lihat rumah dan menandatangani kontrak, pelajaran pun hampir berakhir pada sore harinya. Wulikian memutuskan untuk berbaik hati dan meminta sopir untuk pergi ke pintu masuk sekolah menengah nomor 8, di mana dia menemukan tempat parkir dan berhenti. Setelah menunggu beberapa saat, Xia Ruofei melihat Lin Qiao keluar dari SMA nomor 8. Dia sedang berbicara dengan seorang gadis sambil berjalan. Xia Ruofei sangat lega melihatnya. Sepertinya gadis cilik ini sudah mendapat teman baru di hari pertama dia pindah sekolah. Xia Ruofei mendorong pintu mobil dan melambai dengan penuh semangat ke arah Lin Qiao. Ketika Lin Qiao melihat Xia Ruofei, dia segera mengungkapkan senyuman terkejut. Dia dengan cepat mengucapkan beberapa patah kata kepada teman sekelas perempuan di sampingnya, lalu berlari menuju Xia Ruofei. Saudara Ruofei. Lin Qiao tidak menghindari timbulnya kecurigaan sama sekali. Dia segera meraih tangan Xia Ruofei dengan senyum cerah di wajahnya yang indah, menarik perhatian banyak siswa. Sebaliknya, Xia Ruofei merasa sedikit malu. Dia dengan tenang menarik tangannya dan bertanya, Qiao Er, bagaimana perasaanmu tentang pelajaran di pagi hari? Sangat bagus. Semua siswa cukup ramah. Dan standar pengajarannya sangat tinggi. Lin Qiao berkata dengan gembira. Haha, lumayan, lumayan. Xia Ruofei juga sangat senang. Ayo pergi. Saudara Ruofei akan mengajakmu makan besar untuk merayakannya. Lin Qiao ragu-ragu sejenak dan berkata. Saudara Ruofei, lain kali. Aku ingin makan bersama ibuku. Xia Ruofei tertawa dan berkata, baiklah, kamu gadis yang berbakti. Ayo pergi. Ayo pergi bersama dan makan di wisma pemerintah bersama Bibi. Kami masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan malam ini. Apa yang kita punya malam ini? Lin Qiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Ruofei tidak membuatnya tegang dan berkata, Saudari Wu telah menemukan rumah untukmu. Dekat sekali dengan SMA No 8 dan cukup cocok dalam segala aspek. Aku akan membawamu ke sana setelah makan malam. Benar-benar? Itu hebat. Lin Qiao bersorak. Mereka masuk ke mobil bersama-sama, dan Wulikian meminta sopir untuk membawa mereka ke wisma pemerintah kota. Ketika mereka tiba di wisma pemerintah kota, Wulikian awalnya ingin makan malam bersama Xia Ruofei dan yang lainnya sebelum secara pribadi menunjukkan rumahnya kepada mereka. Namun, Xia Ruofei merasa sangat malu telah mengganggunya sepanjang sore itu. Apalagi sekretaris wali kota pasti sangat sibuk. Bagaimana dia bisa berani mengambil istirahat malamnya? Oleh karena itu, Xia Ruofei menolak dengan sopan. Wulikian tidak memaksa. Sebaliknya, dia menelepon rekannya di Departemen Kehutanan dan mengatur untuk melihat rumah pada pukul 19.30. Dia kemudian memberikan informasi kontak rekannya kepada Xia Ruofei sebelum pergi. Bab 39, pindah rumah. Mama. Lin Qiao menelepon begitu dia masuk. Ibu Huzi, yang telah beristirahat di kamarnya sejak sakit, dengan cepat bertanya kapan dia melihat Lin Qiao. Qiao Er, bagaimana sekolah di pagi hari? Apakah Anda terbiasa? Apakah ada teman sekelasmu yang menindasmu? Lin Qiao mengungkapkan ekspresi geli dan berkata, Tapi, jangan khawatir. Sekolah menengah nomor 8 adalah sekolah seni terbaik di provinsi ini. Dan guru-gurunya sangat baik padaku. Saat aku pergi melapor hari ini, bahkan kepala sekolah pun datang. Hah? Apalagi kepala sekolah pun pergi? Ibu Huzi terdengar tidak percaya. Xia Ruofei tersenyum dan menjelaskan. Bibi, pimpinan sekolah turun untuk menyambutnya karena saudari Wu. Oh, itu sekretaris wali kota Tian, Wulikian. Oh begitu. Pasti sangat merepotkan dia, kata Ibu Huzi. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Bibi, jangan khawatir. Wali kota Tian secara pribadi menyambut mereka. Sekolah akan menjaga Qiao Er dengan baik, jadi kamu tidak perlu memengaruhi kehidupannya atau pelajarannya di sekolah. Itu benar. Tapi, jangan khawatir. Lin Qiao berkata sambil tersenyum. Ayo pergi dan makan malam. Kita masih harus melihat-lihat rumah nanti. Lihatlah rumah-rumah. Rumah apa? Ibu Huzi bertanya dengan bingung. Saudara Ruofei membantu kami menemukan rumah.
Itu adalah rumah keluarga Biro Kehutanan. Jaraknya juga sangat dekat dengan sekolahku. Kita akan melihat rumah itu setelah makan malam. Lin Qiao berkata dengan gembira. Ruo Fei, maaf merepotkanmu, kata Ibu Huzi penuh terima kasih. Kata Xia Ruo Fei. Bibi, sebenarnya saudari Wulah yang membantu menghubungi mereka. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, terima kasihlah dia. Jika pertanda tidak apa-apa setelah melihat rumahnya malam ini, ayo selesaikan. Anda tidak perlu khawatir tentang sewanya. Saya akan mentransfernya langsung ke pemiliknya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kata Ibu Huzi. Ruo Fei, keluarga kami masih memiliki sejumlah tabungan. Sekarang saya tidak perlu ke dokter, saya punya cukup uang untuk dibelanjakan. Kami bisa membayar sendiri sewanya. Kami sudah cukup merepotkanmu akhir-akhir ini. Xia Ruo Fei memandang Ibu Huzi dan berkata dengan tulus. Bibi, jangan lakukan aku seperti orang luar. Di medan perang, Huzi bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanku. Dia putramu satu-satunya. Sebelum Huzi meninggal, saya secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa mulai sekarang, saya akan berbakti atas nama dia. Ibunya akan menjadi ibuku. Memikirkan kejadian yang dikorbankan, mata Ibu Huzi memerah dan di sekelilingnya sedikit bergetar. Dia berkata dengan emosional, bagus, anak baik. Jadi, Bibi, kamu tidak perlu lagi bersikap sopan di masa depan. Aku masih harus menjagamu selama sisa hidup dan mendukungmu, kata Xia Ruo Fei. Ibu Huzi sedikit mengangguk. Di tempatnya, Lin Qiao juga meneteskan air mata. Kata Ibu Huzi. Oke, Ruo Fei, kami akan melakukan apa yang Anda katakan tentang sewa. Tapi kamu harus berjanji padaku sesuatu. Xia Ruo Fei berkata dengan gembira. Ya. Katakan saja padaku apa yang kamu butuhkan. Kata Ibu Huzi kepada Lin Qiao. Qiao ambilkan mantelku. Oh baiklah, Lin Qiao dengan cepat membawa mantel itu. Ibu Huzi mengeluarkan kartu ban dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xia Ruo Fei. Ruo Fei, kartu ini berisi 500.000 yuan yang Anda transfer untuk mengobati penyakit saya. Saya tidak menyentuh 1 sen pun. Saya mendengar dari Qiao bahwa ini adalah uang yang Anda peroleh dari menjual rumah Anda. Generasi muda pasti membutuhkan uang untuk berkarir. Ambil kembali kartu ini. Kata sandinya adalah hari ulang tahun Huzi. Xia Ruo Fei melambaikan tangannya dan berkata, Bibi, ini tidak akan berhasil. Ini semua adalah bagian dari kesalahan saya. Meskipun saat ini Anda tidak memerlukan cuci darah dan transplantasi ginjal, Anda tetap dapat menyimpannya untuk kesehatan Anda. Qiao membutuhkan banyak uang di tahun ketiga sekolah menengahnya. Apalagi dia masih harus kuliah semester depan. Dia tidak bisa hidup tanpa uang. Kata Ibu Huzi. Ruo Fei, dengarkan aku. Kami semua tahu bagaimana perasaan Anda. Namun, kami tidak membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk saat ini. Di sisi lain, Anda baru saja kembali dari militer. Ada banyak hal yang petugas butuh uang. Ambil uang ini kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya pasti akan berbicara dengan Anda jika saya membutuhkan uang, oke? Itu benar. Saudara Ruo Fei. Anda memberi kami begitu banyak uang, tetapi kami tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Itu hanya menguntungkan bank. Lin Qiao juga berkata, ambil saja kembali. Xia Ruo Fei berpikir lama sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan mengambil uang ini kembali dulu. Kata Ibu Huzi dengan lega. Ya, itu anak yang baik. Tapi Xia Ruo Fei melanjutkan. Bibi, aku belum selesai. Saya bisa mengambil uangnya kembali, tapi ada syaratnya. Teruskan. Saya tidak bisa mengambil semua uang ini. Anda harus meninggalkan setidaknya 100.000 yuan untuk hidup dan Qiao untuk belajar. Xia Ruo Fei berkata dengan tegas. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan mengambil uang ini apapun yang terjadi. Biarkan saja membusuk di bank. Meskipun Ibu Huzi mengatakan bahwa dia akan meminta uang ketika dia membutuhkannya, Xia Ruo Fei tahu bahwa jika dia sebelumnya menolak menggunakan uang itu ketika hidupnya dalam bahaya, bagaimana dia bisa meminta bantuannya di masa depan? Meskipun Xia Ruo Fei dapat mengambil inisiatif untuk membantu ibu dan putrinya, dia tidak dapat mengurus semuanya, jadi mereka sangat perlu menyimpan sejumlah uang.
Melihat tekad Xiao Fei, Ibu Huzi hanya bisa menyetujui kondisi ini tanpa daya. Baru pada saat itulah Xiao Fei menerima kartu ban tersebut. Lin Qiao berkata dengan gembira. Baiklah. Sekarang masalahnya sudah beres, bisakah kita pergi makan? Kita masih harus memeriksa rumahnya nanti. Ayo pergi. Mari makan. Xiao Fei berkata sambil tersenyum. Mereka bertiga tiba di restoran di lantai 1 dan makan prasmanan dengan voucher makan mereka. Kemudian, mereka duduk di sofa di lobi lantai 1 dan mengobrol sebentar. Ketika tiba waktunya, mereka keluar dan naik taksi langsung menuju kediaman Biro Kehutanan. Wu Liqian sudah memberitahu mereka, jadi pemiliknya sudah menunggu di pintu masuk kediaman. Setelah menyapa mereka, dia membawa Xiao Fei dan yang lainnya untuk melihat rumah itu. Ibu Huzi dan Lin Qiao sangat puas dengan rumahnya. Rumahnya tidak bertingkat, dan meskipun rumahnya tidak besar, namun berfungsi penuh. Keamanan di kediaman lebih baik, dan jaraknya hanya 2 halte dari sekolah Lin Qiao. Bisa dikatakan sangat cocok. Oleh karena itu, Xiao Fei langsung menandatangani perjanjian sewa dengan pemiliknya dan menyewa rumah ini atas namanya. Karena Wu Liqian sudah menghubungi pemiliknya, harga sewanya sangat murah hingga membuat bulu kuduk berdiri. Biayanya hanya 800 yuan sebulan, jadi Xiao Fei memutuskan untuk membayar sewa setengah tahun kepada pemiliknya sekaligus. Setengah tahun kemudian, Ibu Huzi pasti akan sembuh total, dan sudah waktunya Lin Qiao masuk universitas. Jadi dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Pemilik rumah memberikan kuncinya kepada mereka dan pergi. Lin Qiao dengan senang hati melihat sekeliling rumah. Melihat senyum polos di wajah Lin Qiao, Xiao Fei merasa sangat lega. Meskipun rumahnya lengkap dengan peralatan, belum ada spray atau selimut, jadi setelah semua orang tinggal di rumah untuk sementara waktu, Xiao Fei naik taksi untuk mengirim ibu dan putrinya kembali ke Wisma Pemerintah Kota. Mereka berencana untuk tinggal di sana 1 malam lagi dan resmi pindah keesokan harinya. Keesokan paginya, Xiao Fei pertama kali pergi ke bank untuk mentransfer 400.000 yuan dari kartu Ibu Huzi ke rekeningnya. Kesulitan keuangannya yang mulai ketat kembali pun segera mereda. Kemudian dia langsung pergi ke Oriental Department Store di pusat kota 3 Gunung dan mulai berbelanja. Dari spray dan tempat tidur hingga perlengkapan dapur seperti panci dan wajan, dan juga beberapa kebutuhan sehari-hari, atau bahkan barang-barang kecil seperti gantungan baju, tisu toilet. Selama Xiao Fei bisa memikirkannya, dia akan membeli semuanya. Setelah membeli semuanya, Xiao Fei telah menghabiskan lebih dari 10.000 yuan, karena dia mencoba yang terbaik untuk membeli semuanya dari merek besar, jadi harganya tentu saja tidak murah. Ada begitu banyak barang sehingga taksi pun tidak dapat memuat semuanya. Xiao Fei langsung memanggil sebuah van kecil. Ketika mereka sampai di gedung tempat tinggal Biro Kehutanan, dia harus melakukan beberapa perjalanan sebelum selesai memindahkan semuanya. Kemudian, Xiao Fei secara pribadi membersihkan rumah dari dalam keluar. Dia meletakkan semua barang yang telah dia beli di tempatnya dan bahkan merapikan tempat tidur. Kemudian, dia memasuki ruang spiritual untuk mengambil banyak sayuran super dan menaruhnya di lemari es di dapur. Setelah menyelesaikan semua ini, pagi telah berlalu. Xiao Fei mengirim pesan kepada Lin Qiao dan menyuruhnya kembali ke kediaman Departemen Kehutanan sepulang sekolah pada siang hari. Kemudian, dia naik taksi ke Wisma Pemerintah Kota untuk menjemput Ibu Huzi. Pada siang hari, Xiao Fei memasak sendiri, terutama menggunakan sayuran super sebagai bahannya, dan membuat makan siang. Mereka berkumpul makan bersama di rumah sebagai perayaan pindah rumah. Kelezatan sayuran supernya membuat Ibu Huzi makan setengah mangkuk nasi lebih banyak. Lin Qiao hampir menelan lidahnya dan berseru bahwa itu terlalu enak. Xiao Fei tersenyum dan berkata bahwa masih banyak sayuran ini di lemari es. Dia meminta Lin Qiao dan yang lainnya untuk tenggelam setelah menyelesaikannya dan dia akan mengirimkannya. Setelah makan siang, Xiao Fei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ibu dan putrinya akhirnya menetap. Sebelum pergi, Xiao Fei meninggalkan kartu ban dengan sisa 100.000 yuan di rumah mereka. Pada saat yang sama, dia meninggalkan niat kecil air mineral berisi larutan kelopak. Tentu saja, itu adalah campuran khusus, dengan jus anggur dan air soda. Kemudian, Xiao Fei kembali ke rumah sewaan di kota kumuh dan mulai mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk pindah rumah sendiri. Jauh lebih mudah bagi Xiao Fei untuk bergerak sendiri. Barang-barang berharga semuanya ada di ruang peta spiritual.
Dia hanya perlu memasukkan beberapa barang yang tersisa di rumah ke dalam ruang peta spiritual. Dia segera mengemasi barang-barangnya, menelepon pemilik rumah, meninggalkan kunci kamar di belakang lemari es di dapur umum, dan meninggalkan rumah sewaan di kota kumuh. Mengenai uang jaminan yang telah dia bayarkan untuk sewa 2 bulan, Xiao Ruofei tidak menyebutkannya sama sekali. Ini karena dia tahu bahwa meskipun dia memotong lidahnya, pemilik rumah yang galak itu tidak akan mengembalikannya 1 sen pun. Dia mungkin juga tidak menyia-nyiakan usahanya. Saat dia berjalan melewati gang-gang di kota kumuh, Xiao Ruofei tiba-tiba menyadari bahwa dia mengungkapkan hal yang paling penting. Bab 40, Pengiriman. Xiao Ruofei berpikir bahwa meskipun villa resort di pinggiran kota sangat nyaman, villa ini dibangun dengan premis bahwa terdapat mobil. Jika dia tidak mempunyai mobil sendiri, naik taksi bukanlah solusi jangka panjang. Apalagi jika ia harus bepergian ke sana kemari dari villa, ia masih harus berjalan jauh untuk mencapai jalan raya. Akan sangat merepotkan jika naik minibus. Oleh karena itu, membeli mobil menjadi prioritas utama Xiao Ruofei. Untungnya, ketika Xiao Ruofei pensiun, dia telah mengubah SIM militernya menjadi SIM lokal. Kini, dia hanya perlu membeli mobil untuk mengemudi. Oleh karena itu, Xiao Ruofei tidak terburu-buru pergi ke villa di pinggiran kota. Dia berencana menyelesaikan masalah mobil itu pada sore hari. Xiao Ruofei tidak ragu-ragu dalam memilih model sebelum memutuskan untuk membeli pickup. Meskipun dia sekarang memiliki hampir 500.000 yuan dan benar-benar dapat membeli mobil patungan yang bagus, uang harus dikeluarkan untuk membeli bilahnya. Masih banyak yang harus dibelanjakan di masa depan. Selain itu, Xiao Ruofei bukanlah orang yang suka pamer. Dari sudut pandang praktis, tidak diragukan lagi pickup adalah yang paling cocok. Karena pada tahap ini, Xiao Ruofei pasti perlu sering mengangkut barang-barang, seperti mengirimkan bibit sukulen, membeli pot bunga, kardus, bibit sayuran, peralatan pertanian, dan lain sebagainya. Jika dia membeli mobil mewah atau SUV, dia tidak akan banyak menggunakannya. Setelah mengambil keputusan, Xiao Ruofei naik taksi langsung ke Huaxia Motor City di pinggiran selatan. Ada banyak toko mobil di sana. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Ruofei untuk membeli mobil pickup seharga sekitar 100.000 yuan. Mobil pickup ini juga merupakan model paling populer di tanah air dan sangat praktis. Xiao Ruofei langsung membayar jumlah penuh. Pihak bengkel mobil juga mengirimkan beberapa bingkisan konvensional seperti patch film, footpad, dan fender. Xiao Ruofei menambahkan 2.000 yuan lagi dan meminta penutup bagasi untuk bagian belakang mobil. Ia pun mempercayakan bengkel mobil untuk menangani plat nomor dan asuransi. Ini bukanlah model mobil populer dari merek besar, jadi tersedia mobil untuk dikoleksi saat itu juga. Setelah Xiao Ruofei dan staf toko mobil lainnya memasang kaca film dan spatbor pada tempatnya, mereka keluar dari toko. Meski plat nomornya akan memakan waktu beberapa hari untuk sampai, dengan adanya kwitansi pembelian mobil baru tersebut, tidak akan menjadi masalah meskipun ia bertemu dengan polisi lalu lintas di tengah jalan. Setelah meninggalkan bengkel mobil, Xiao Ruofei pergi untuk membeli beberapa kotak karton, selotip transparan, strip busa, tas gelembung, dan barang-barang lainnya untuk pengepakan dan pengiriman. Kemudian, dia pergi ke kota elektronik untuk membeli komputer dan printer baru. Dia membeli beberapa kotak kertas cetak sebelum berkendara kembali ke villa liburannya di pinggiran kota dengan truk penuh. Setelah kembali ke villa, Xiao Ruofei pertama-tama mengatur urusan hidupnya. Ia memilih kamar besar di lantai 2 menghadap laut dengan balkon kecil dan kamar mandi sendiri sebagai kamar tidurnya. Setelah dengan hati-hati mengunci pintu dan menutup tirai, Xiao Ruofei mengeluarkan peta spiritual dan memasuki ruang peta spiritual dengan kotak kardus dan barang-barang lainnya. Kemudian, dia mengeluarkan tempat tidur dan kebutuhan sehari-harinya dari ruangan. Butuh beberapa saat untuk merapikan tempat tidur dan meletakkan beberapa kebutuhan sehari-hari pada tempatnya. Kemudian Xiao Ruofei menghubungkan desktop dan printer baru di kamar tidurnya. Antarmuka internet di ruangan itu sudah siap pakai, dan pemiliknya telah membayar broadband untuk 1 tahun, sehingga dia bisa online segera setelah tersambung. Xiao Ruofei pertama kali pergi ke platform Taobao miliknya untuk menyusun semua pesanan dan mencetaknya dalam formulir. Kemudian, dia memasuki ruang peta spiritual dengan informasi pesanan. Dia siap mengemas bibit sukulen di tempatnya dan mengirimkan pengirimannya sesegera mungkin. Itu adalah transaksi 110.000 yuan.
Semakin cepat pelanggan menerima barangnya, semakin cepat dia mendapatkan uangnya. Adapun mengapa dia memilih untuk mengemasnya di ruang angkasa, itu wajar karena aliran waktu 10 kali lebih cepat akan menghemat banyak waktu. Sekarang, hal yang paling berharga bagi Xiar Wofei tidak diragukan lagi adalah waktu. Setelah memasuki ruangan, Xiar Wofei membagikan barang sesuai dengan isi setiap pesanan. Setelah mengumpulkan bibit sukulen untuk dipesan, dia mulai berkemas. Sebelum berkemas, ia terlebih dahulu menyiraminya dengan air kolam spiritual. Kemudian, dia membungkus setiap pot berisi bibit sukulen ke dalam kantong gelembung dan mengikatnya erat-erat dengan selotip. Setelah memasukkan semua bibit ke dalam kotak karton, dia akan mengisi celahnya dengan potongan busa. Terakhir, dia akan menutup rapat kotak karton tersebut dengan selotip transparan dan menempelkan nomor pesanan di bagian luarnya. Dapat dikatakan terdapat perlindungan yang ekstrim, dan pada dasarnya dapat menghindari kerusakan pada bibit sukulen akibat kekerasan dalam penyortiran kemasan. Jumlah bibit sukulen lebih dari 100 pot dan total pesanan lebih dari 40. Xiar Wofei membutuhkan lebih dari 5 jam untuk mengemasnya, tentu saja, hanya setengah jam di dunia luar. Xiar Wofei berusaha keras untuk mengeluarkan 40 kotak kardus dari ruang peta spiritual. Setelah meminum beberapa suap air kolam untuk memulihkan energinya, dia membawa kotak kardus tersebut ke dalam truk pick-up dan langsung menuju ke Kabupaten Changping. Hanya 10 menit berkendara dari sini ke kota kabupaten, yang jauh lebih dekat daripada kembali ke kota. Dia telah memeriksa peta online sebelum berangkat, jadi dia segera menemukan cabang pengirim parsel. Xiar Wofei meminta setumpuk slip pengiriman kepada staf dan mulai mengisi slip pengiriman sesuai dengan informasi pesanan. Setelah mengisi satu slip, ia menempelkannya pada kotak karton yang sesuai nomor pesanan. Akhirnya dia menimbang dan menghitung uangnya. Saat mengisi formulir pengiriman, televisi toko menayangkan berita lokal. Stasiun televisi daerah mengumumkan bahwa wakil kepala Zheng dari Biro Keamanan Umum Daerah sedang diselidiki oleh organisasi tersebut. Pada saat yang sama, Zhong Qiang dan putranya juga dicurigai melakukan kejahatan dan ditangkap oleh polisi setempat. Mereka juga tampil di berita televisi daerah. Xiar Wofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi senang. Ini sungguh memuaskan. Setelah melampiaskan amarahnya, suasana hati Xiar Wofei sedang baik, dan kecepatan dia mengisi formulir pengiriman jauh lebih cepat. Segera dia mengisi dan menempelkan semua lembaran itu. Beberapa anggota staf membantunya membawa kotak kardus dan menimbangnya. Ada lebih dari 40 pesanan, dan biaya pengirimannya saja lebih dari 500 yuan. Ia bukan sekadar pelanggan karena ia telah mengirimkan begitu banyak parsel sekaligus, sehingga sikap staf kantor pos sangat baik. Setelah Xiar Wofei membayar, anggota staf memberinya tanda terima dan berkata, "Pak, kalau Bapak mengirimkan paket secara rutin dan dalam jumlah banyak, kita bisa tanda tangan perjanjian. Anda dapat menghubungi kami ketika waktunya tiba dan kami akan langsung pergi ke tempat Anda untuk mengambilnya. Dan mungkin ada diskon tertentu untuk biaya pengiriman." "Tentu." Xiar Wofei berkata tanpa berpikir. "Saya mendapat sekitar 40 hingga 50 pesanan setiap bulan. Mungkin ada lebih banyak lagi di masa depan, tapi saya tinggal agak jauh. Jaraknya sekitar 10 menit berkendara dari kota kabupaten." "Apakah itu tidak apa-apa?" "Itu tidak akan menjadi masalah," kata staf itu. "Ini contoh perjanjiannya. Anda bisa melihatnya. Dalam kasus Anda, kami dapat memberi Anda diskon 20%. Jika kolaborasinya jangka panjang, biayanya mungkin akan lebih rendah." Xiar Wofei mengambilnya dan melihatnya sebelum mengangguk. "Tidak masalah. Ayo tanda tangani perjanjiannya." Staf segera menemukan seorang manajer. Setelah mendaftarkan nomor ID dan alamat Xiar Wofei, mereka segera mengetik perjanjian dan menandatanganinya bersama. Manajer itu berjabat tangan dengan Xiar Wofei dan berkata, "Ten Xia, terima kasih telah memilih perusahaan pengiriman kami. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Selamat bekerja sama." Xiar Wofei berkata sambil tersenyum. "Omong-omong, Tuan Xia, Anda juga dapat membawa kembali beberapa slip pengiriman," kata manajer itu. "Situs web resmi kami memiliki template slip pengiriman untuk diunduh. Anda tinggal mengisi informasi sesuai template di komputer dan slip pengiriman bisa langsung dicetak." "Benar-benar?" Xiar Wofei berkata dengan gembira. "Itu hebat. Berikan aku 100 dulu."
Setelah mengisi lebih dari 40 formulir pengiriman, tangan Xiao Fei terasa sakit. Kalau dia bisa mencetaknya langsung, memang akan jauh lebih mudah. Beberapa menit kemudian, Xiao Fei meninggalkan tempat itu dengan setumpuk slip pengiriman. Dia baru saja mengemudikan pikapnya kembali ke rumah peristirahatan. Sebelum dia bisa keluar dari mobil, telepon di konsol berdering.